Bab 711. Su Xiao juga sangat senang menepuk bahu Xiao Yang untuk menunjukkan kegembiraannya. Hehe, tetap saja bos. Pujianmu memang pantas untukku. Jika kau tidak mengingatkanku, mungkin aku masih akan mengulanginya. Setelah mendengar ucapan selamat dari Su Xiao, Xiao Yang memegang rambutnya yang berantakan dan berkata dengan tulus kepada Su Xiao. Kau juga perlu terus bereksperimen untuk mendapatkan data. Su Xiao tidak terlalu mengambil pujian, tetapi mengatakannya dengan sangat realistis. Memang, ketika Su Xiao melihat data di lembar percobaan Xiao Yang, dia sangat terkejut. Butuh banyak waktu dan energi untuk mengetahui begitu banyak data. Terlebih lagi, Xiao Yang hanya memiliki beberapa orang untuk membantunya. Sungguh mengejutkan bahwa Xiao Yang dapat memperoleh begitu banyak data hanya dalam 1 minggu. Oleh karena itu, Su Xiao akan mengingatkan Xiao Yang untuk melihat datanya, daripada terus-menerus menambah data yang tidak berarti ini. Anda tahu, Su Xiao melihat beberapa hasil dalam waktu singkat. Meskipun Xiao Yang belum menemukan semuanya, Su Xiao percaya bahwa itu hanya masalah waktu. Ayo, teruslah bekerja keras. Akhirnya, Su berkata dengan penuh semangat. Mendengar kata-kata Su Xiao, Xiao Yang memiliki sedikit niat di dalam hatinya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Su Xiao, mencoba melihat apakah Su Xiao benar-benar serius. Ketika dia melihat semangat di mata Su Xiao, dia bertanya dengan gelisah, "Bos, apa maksudmu? Kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak." Su Xiao melihat ketidakpahaman Xiao Yang dan memberitahu Xiao Yang dengan sangat jujur. Terlebih lagi, data ini semua berasal dari eksperimen telaten Xiao Yang satu persatu, dan Su Xiao tidak akan begitu tidak tahu malu untuk merebut prestasi orang lain. Karena itu, Su Xiao sangat murah hati memberitahu Xiao Yang. Ketika Xiao Yang mendengar kata-kata Su Xiao, dia tidak begitu bersemangat. Dia menenangkan diri dan berpikir sejenak, mengingat grafik datanya. Dia sepertinya mengerti apa yang dikatakan Su Xiao. Kemudian, sambil memikirkan data yang baru saja dia sortir, Xiao Yang kembali tanpa tujuan. Bahkan Xiao Yang belum mengucapkan selamat tinggal kepada Su Xiao. Tentu saja, Su Xiao tentu saja tidak akan mempermasalahkan hal-hal ini. Melihat cara Xiao Yang mendapatkan sesuatu, dia juga merasa senang. Su Xiao memperhatikan Xiao Yang pergi sambil tersenyum. Kemudian, Su Xiao kembali ke laboratoriumnya untuk melihat apakah efek bahan inti yang baru saja didapatnya masih efektif di tempat lain. Tetapi ketika Su Xiao kembali ke laboratorium, dia mendapati suasana di antara para apoteker yang berada di sana agak aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi Su Xiao pergi ke seorang apoteker yang dikenalnya dan bertanya, "Ada apa?" Setelah mendengar pertanyaan Su Xiao, Jiang Yu menceritakan kepada Su Xiao semua yang terjadi selama periode waktu ini, dan tidak peduli dengan tatapan para apoteker. Setelah mendengar perkataan Jiang Yu, para apoteker tampak sedikit bingung. Mereka mau tak mau menatap Su Xiao dengan saksama. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Su Xiao terhadap mereka. "Apa maksudmu dataku dipalsukan?" Setelah mendengar perkataan Jiang Yu, Su Xiao tersenyum dingin. Ia hanya membutuhkan kurang dari 10 percobaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan Su Xiao, tetapi itu tidak berarti data Su Xiao dibuat-buat sendiri. Namun, beberapa apoteker tidak berpikir demikian. Mereka berpendapat bahwa penelitian didasarkan pada sejumlah besar percobaan, dan kemudian menyimpulkan dari hasil percobaan tersebut. Tetapi Su Xiao hanya melakukan percobaan 4 kali, kemudian beberapa kali lagi, dan kemudian, kesimpulan sederhana ini adalah hasil yang dibutuhkan Su Xiao. Meskipun mereka tidak dapat menyangkal bahwa hasil akhir Su Xiao sangat konsisten dengan prediksinya, mereka masih merasa sedikit ragu bahwa Su Xiao hanya melakukan begitu banyak percobaan dan membuat kesimpulan sebesar itu. Tetapi ketika mereka mendengar pertanyaan Su Xiao, tidak ada yang langsung membantah perkataan Su Xiao. Sebaliknya, mereka dengan cepat menundukkan kepala dan menyelesaikan pekerjaan mereka dengan serius, berpura-pura sangat sibuk. Ketika Su Xiao melihat mereka seperti itu, dia langsung merasa sedikit lelah. Dia hanya memiliki sedikit eksperimen. Mereka mengira dia berpura-pura, tetapi Xiao Yang memiliki lebih banyak eksperimen. Mereka mengira Xiao Yang melakukan eksperimen tanpa tujuan. Su Xiao juga baru menyadari bahwa para karyawannya harus memiliki semangat yang begitu besar untuk memperhatikan hal-hal yang tidak penting ini. Memikirkan hal ini, Su Xiao merasa sedikit lelah. Oleh karena itu, Su Xiao merasa bahwa setelah Huda kembali, orang-orang ini masih harus membiarkan Huda mengajari mereka bagaimana menjalani hidup yang baik. Tetapi para apoteker ini tidak tahu, karena diskusi mereka tidak hanya membuat mereka menjalani kehidupan yang sangat penuh setiap hari di hari-hari berikutnya, tetapi juga membuat mereka lebih bersemangat lagi setelah Universitas Harimau kembali. Dengan cara ini, eksperimen Su Xiao dan eksperimen Xiao Yang secara resmi dimasukkan dalam agenda. Adapun tugas Xiao Yang, itu juga diselesaikan. Su Xiao dengan santai meletakkan poin-poin pengetahuan itu di tangannya dan datang ke sisi Luo Chao.
Ketika Su Xiao datang ke kantor Luo Chao, dia mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Xiaoqin, berapa hari lagi dia akan tinggal di sini? Setelah mendengar kata-kata Luo Chao, Su Xiao mengulangi beberapa hal yang sulit dipahami. Ya, Luo Chao sedikit tak berdaya. Dia menatap Su Xiao dan terkejut. Dia tidak memberitahu Su Xiao apa maksud Xiaoqin. Sepertinya dia tidak ingin tinggal di sini beberapa hari lagi. Sangat mungkin dia akan tinggal di sini selama beberapa hari. Mengapa? Tanya Su dengan senyum bingung. Meskipun Xiaoqin bukan dosen di perguruan tinggi, dan Xiaoqin juga memiliki posisi tertentu di keluarga Xiao. Dia bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak keluarga Xiao. Bisa dikatakan pekerjaannya sangat berat. Bagaimana mungkin dia punya begitu banyak waktu untuk tinggal di sini? Xiaoqin mengatakan bahwa dia ingin belajar di perguruan tinggi di sini. Dia khawatir setelah dia kembali, keluarga Xiao tidak akan dapat memanfaatkannya dengan lebih baik. Luo Chao mendengar pertanyaan Su Xiao, dengan sangat lugas akan mengatakan bahwa Xiaoqin saat itu beralasan. Tetapi Su Xiao dan Luo Chao sama-sama tahu bahwa ini bukanlah tujuan utama Xiaoqin sama sekali. Dia seharusnya melakukan itu untuk Wu Bukun. Sayangnya, untuk menghindari Xiaoqin, Wu Bukun pergi untuk berkomunikasi dengan mereka, tetapi tanggal kepulangannya tidak pasti. Melihat mata Su Xiao yang bingung, Luo Chao tidak punya pilihan selain tersenyum getir. Karena Xiaoqin bersedia tinggal di sini, biarkan dia tinggal. Setelah sedikit berpikir, Su Xiaolue setuju dengan Xiaoqin. Lagi pula, Xiaoqin adalah seorang pria tua yang telah berkecimpung di industri pendidikan selama hampir 20 tahun. Luo Chao tentu memiliki lebih banyak pengalaman di bidang ini. Belajar bersama Xiaoqin untuk sementara waktu juga merupakan hal yang baik bagi Luo Chao. Baiklah. Melihat Su Xiao setuju, Luo Chao tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Awalnya, Luo Chao berpikir Su Xiao pasti punya cara bagus untuk membuat Xiaoqin kembali. Tapi dia tidak menyangka Su Xiao langsung setuju. Alasan Luo Chao tidak bisa diabaikan. Selama waktu ini, kamu bisa belajar lebih banyak dari Xiaoqin. Su Xiao menatap Luo Chao sambil tersenyum dan menyampaikan rencananya. Baiklah, aku akan menempatkan Xiaoqin di dekat perpustakaan kampus. Ketika Luo Chao mendengar kata-kata Su Xiao, dia terharu. Ternyata Su Xiao ingin Xiaoqin tinggal demi dirinya sendiri. Memikirkan kepercayaan Su Xiao, Luo Chao sangat bersemangat, ingin segera melakukan perlawanan besar. Tapi Luo Chao tidak meninggalkan Su Xiao begitu saja. Sebaliknya, ia memberitahu Su Xiao tentang pengelolaan perpustakaan dan perguruan tinggi secara detail. Meskipun Su Xiao tidak bermaksud lepas tangan, Luo Chao tetap berpikir bahwa Su Xiao berhak untuk tahu. Bagaimanapun, kedua tempat ini adalah wilayah kekuasaan Su Xiao, dan Su Xiao memiliki hak mutlak untuk mengetahuinya. Pada saat yang sama, Luo Chao juga tidak puas dengan pengelola Wanbo, karena pihak lain menganggap Su Xiao hanyalah seorang biarawan biasa. Mungkin, ia tidak banyak tahu tentang aspek ini, jadi jangan biarkan Su Xiao ikut campur, maka ia dapat menangani semua hal ini sepenuhnya. Tentu saja, pihak lain berpikir bahwa alasan mengapa Su Xiao bisa menjadi pemimpin absolut adalah karena kekuatan Su Xiao yang sangat tinggi. Secara alami, mereka tidak akan peduli dengan pendapat orang-orang kecil itu. Tetapi Luo Chao tidak berpikir bahwa Su Xiao tidak tahu apa-apa tentang pendidikan perguruan tinggi. Setelah berbicara dengan Su Xiao, Luo Chao dapat mengetahui bahwa pemahaman Su Xiao tentang pendidikan sama sekali tidak kalah dengan pemahamannya sendiri. Terlebih lagi, Su Xiao mampu menjelaskan rencana-rencana ini dari berbagai sudut pandang, dan terkadang ia mampu memberi Luo Chao beberapa keuntungan yang tak terduga. Oleh karena itu, Luo Chao berdiskusi mendalam dengan Su Xiao tentang pengelolaan kedua tempat yang tidak sepenuhnya ia pahami, dan kemudian ia juga memberitahu Su Xiao tentang metode modifikasi mereka untuk masalah-masalah ini. Dan Su Xiao ingin menjadi pendukung ide Luo Chao. Jadi, ketika Su Xiao dan Luo Chao mendiskusikannya, mereka merasa itu menyenangkan. Mungkin di beberapa tempat, karena identitas dan pekerjaan mereka akan memiliki pandangan yang berbeda, tetapi Su Xiao dan Luo Chao dapat memahami ide satu sama lain. Tentu saja, mereka juga akan mendiskusikan ide yang sejalan dengan pandangan semua orang berdasarkan berbagai gagasan tersebut. Setelah berdiskusi dengan Luo Chao, Su Xiao mau tak mau pergi makan siang bersama, dan saat makan siang bersama, mereka juga bertemu Xiaoqin. Xiao Zhu, Luo Chao. Ketika Xiaoqin melihat Su Xiao dan Luo Chao, dia masih sedikit malu, tetapi Xiaoqin cukup tenang untuk berbicara dengan mereka. Ketika Xiaoqin mengetahui bahwa Su Xiao tidak keberatan untuk tinggal di sini. Bab 712. Aku bahkan lebih menyukai Sue. Terima kasih, Tuan Su, kata Xiaoqin dengan tulus. Xiaoqin bersyukur atas ketidakberkeberatan Su Xiao. Bagaimanapun, keluarga dan teman-temannya menentang keputusannya untuk tetap kuliah. Hanya karena kegigihan mereka akhirnya setuju, tetapi tampaknya hanya Su Xiao yang tidak pernah menentangnya. Tidak apa-apa,
asalkan Xiaoqin bisa mengajar dosen-dosen kita saat itu. Su Xiao berterima kasih kepada Xiaoqin, dan tidak mempermasalahkannya, tetapi dengan sangat wajar mengatakan rencananya. Wajar saja. Xiaoqin berpikir bahwa Su Xiao hanya bercanda, tetapi juga untuk memberi dirinya alasan untuk berdiri di sini, jadi dia lebih ramah kepada Su Xiao. Tentu saja, Xiaoqin tidak keberatan mengajar dosen-dosen. Bagaimanapun, itu juga baik untuk reputasinya. Luo Chao di satu sisi tentu saja melihat kesalahpahaman mereka, tetapi untuk kesalahpahaman yang ramah seperti itu, Luo Chao tidak bermaksud untuk mengungkapkannya. Sebaliknya, dia mengikuti kata-kata mereka dan memperdalam kesalahpahaman tersebut. Luo Chao telah berusaha keras agar Xiaoqin bisa tinggal di kampus dengan tenang. Meskipun dia masih belum sepenuhnya memahami maksud Xiaoqin, karena dia telah setuju untuk membiarkan pihak lain tinggal, dia tentu saja tidak akan membiarkan Xiaoqin malu tinggal di sini. Pada saat yang sama, Luo Chao juga memberitahu Xiaoqin apa yang dipikirkan Su Xiao tentang kedua masalah ini. Ketika ada perbedaan pendapat antara Su Xiao dan Luo Chao meminta Xiaoqin untuk mengambil keputusan akhir. Tentu saja, Luo Chao melakukannya bersama Su Xiao. Tentu saja, dia tidak akan mengambil pujian sendirian. Terlebih lagi, Luo Chao menemukan bahwa pendapat Su Xiao lebih baik daripada pendapatnya sendiri di beberapa hal. Ketika Xiaoqin mendengar kata-kata Luo Chao, dia semakin ingin bertemu Su Xiao. Dia tidak menyangka Su Xiao bisa berpikir sedalam itu. Jadi, makan malam terakhir, mereka bertiga sangat bahagia. Setelah makan, Su Xiao berjalan perlahan kembali ke laboratorium. Ketika Su Xiao kembali ke laboratorium, dia melihat Xiao Yang menunggu di depan kantornya dengan wajah muram. Xiao Yang, ada apa denganmu? Su Xiao menatap Xiao yang tampak lesu, dengan sedikit khawatir bertanya. Bos, mungkin saya tidak bisa melakukan percobaan itu. Xiao Yang melihat Su tersenyum sedih kepada Su, lalu dengan sedih berkata. Ada apa? Bukankah tadi kamu sudah berhasil? Su Xiao menatap Xiao yang tampak putus asa, tidak mengerti dan bertanya dengan heran. Pada saat yang sama, ia merasa tidak puas dengan sikap Xiao yang menyerah. Datanya salah, semua datanya salah. Xiao yang mendengar pertanyaan Su Xiao dan tak kuasa menahan tangis. Bagaimana mungkin semua data salah? Su Xiao sangat bingung dengan ucapan Xiao Yang. Dia bisa memahami beberapa masalah data, tetapi tidak mungkin semua data salah. Karena pada awalnya, ada masalah dengan semua obat yang diuji, bahkan sel-sel di cawan petri. Xiao yang tidak punya pilihan selain tersenyum getir sejenak, lalu menceritakan penemuannya kepada Su Xiao. Ternyata, ketika Xiao yang mendapatkan keberhasilan yang memuaskan, dia ingin memverifikasinya sendiri dan menikmati kegembiraannya. Tetapi Xiao yang khawatir apoteker lain tidak mau membantunya melakukan hal seperti itu, jadi Xiao yang melakukan eksperimen sendirian sejak awal. Ketika Xiao yang mulai bereksperimen, ia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertandingi, sekali lagi kejayaan akan lahir di tangannya sendiri. Tetapi ketika Xiao yang mulai mencampur senyawa, dia merasa ada yang salah dengan obat-obatan itu. Kemudian, Xiao yang mengeluarkan obat-obatan itu dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa campuran senyawa ini sama sekali tidak benar. Senyawa itu sedikit basah, dan senyawa lain tampak seperti obat lain. Ketika melihat ini, Xiao yang merasa sedikit marah, tetapi dia segera berpikir, karena obat-obatan ini bermasalah, mengapa dia masih bisa melakukan eksperimen yang sukses. Jadi, dengan perasaan bingung, Xiao yang mempelajari cawan petri yang belum diuji, dan menemukan bahwa sel-sel di dalamnya bukanlah yang dia butuhkan. Dan hanya ada sedikit sel bernilai tambah di dalamnya, sebagian besar adalah sel normal. Melihat ini, bagaimana mungkin Xiao yang tidak mengerti bagaimana dia bisa meraih kesuksesan, lalu Xiao yang melihat data waktu yang lengkap itu, hanya merasakan sedikit ironi, dan kemudian, Xiao yang datang ke sini. Setelah mendengarkan cerita Xiao Yang, Su Xiao merasa sedikit tidak percaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, benarkah? Ya, Xiao yang melihat wajah Su yang penuh senyum dan dia hanya bisa mengangguk pasrah. Pergi dan lihatlah. Su Xiao tidak berkomentar, tetapi ingin pergi ke laboratorium untuk melihatnya. Kemudian, Su Xiao dan Xiao yang kembali ke laboratorium, dan sebagian besar teknisi di laboratorium telah kembali. Melihat wajah-wajah ramah itu, Xiao yang merasakan ironi yang mendalam. Su Xiao juga melihat ironi dan ekstremisme di mata Xiao Yang, tetapi dia hanya menghela napas tak berdaya. Apa itu? Su tersenyum pada para apoteker dan bertanya kepada Xiao Yang. Itu dan yang di sana. Setelah mendengar pertanyaan Su Xiao, Xiao Yang dengan tidak sopan menceritakan penemuannya. Dan para apoteker itu tidak bisa menahan rasa panik ketika melihat posisi Xiao Yang. Bos, kakak Yang, ini dia. Setelah melihat tindakan Xiao Yang, salah satu apoteker dengan cepat menghampiri Su Xiao, menghalangi jalannya, dan berkata sambil tersenyum. Minggir. Su Xiao hanya meliriknya lalu berjalan melewatinya. Kemudian,
dia berjalan ke tempat-tempat itu dan memeriksanya. Awalnya, Su Xiao curiga dengan kata-kata Xiao Yang, tetapi setelah melihat tindakan dan ekspresi mereka, Su Xiao mempercayai sebagian besar kata-kata Xiao Yang. Ketika Su Xiao memeriksa obat-obatan, dia memeriksa semuanya. Kemudian, wajah Su Xiao sangat tenang dan menatap Xiao Yang dan para apoteker. Setelah itu, Su Xiao menyerahkannya kepada Xiao Liu. Sebagai asisten Huda, Xiao Liu mampu menanganinya sepenuhnya. Setelah Su Xiao memberi perintah, dia pergi ke Xiao Yang dan menatap wajah Xiao Yang yang kesepian. Dia juga sangat tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yang melakukan eksperimen sebesar ini, tetapi dia tidak menyangka akan mengalami kecelakaan seperti ini berulang kali. Xiao Yang tidak meragukan kemampuannya. Bisakah dia benar-benar menjadi peneliti yang mengamati seluruh situasi, atau dia sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti itu? Su menatap Xiao Yang sambil tersenyum, dan tidak mengatakan apapun yang menghibur. Xiao Yang, kali ini, aku hanya bisa memberimu 3 orang. Kamu seharusnya sudah cukup. Su Xiao melihat ke depan dan bertanya. Kali ini, setidaknya setengah dari apoteker di laboratorium akan hilang. Karena itu, jumlah personel pendukung untuk setiap proyek penelitian harus dikurangi. Bos, haruskah aku yang mempelajarinya? Xiao Yang menatap wajah tenang Su Xiao dan bertanya dengan sedikit khawatir. Ketika Su Xiao mulai memeriksa obat pertama, wajahnya sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan Xiao Yang juga tahu bahwa setelah kejadian ini, jumlah staf laboratorium pasti akan berkurang, jadi apa yang Su Xiao tidak akan biarkan dirinya pelajari lagi bisa dikatakan. Aku tidak punya banyak waktu, dan kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan baik. Su Xiao tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata datar. Baik, bos, aku akan melakukannya dengan baik. Xiao Yang berkata dengan bersemangat setelah mendengar kata-kata Su Xiao. Xiao Yang, ini sudah kedua kalinya. Jika terjadi untuk ketiga kalinya, kamu harus berhenti menjadi peneliti ilmiah dan kembali menjadi apoteker. Nada suara Su Xiao masih begitu tenang, seketika membuat Xiao yang juga sangat bersemangat, langsung tersadar. Baik, bos, saya akan melakukannya kali ini. Xiao yang masih begitu bersemangat saat mengatakannya, tetapi kali ini dia tahu, ini adalah kesempatan terakhir Su Xiao untuk dirinya sendiri, dia harus memanfaatkannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yang, Su Xiao hanya memberi Xiao Yang tatapan datar, lalu kembali ke kantor. Su Xiao masih memiliki banyak hal yang harus ditangani terkait kelalaian tugas apoteker ini, dan dia juga mempertimbangkan apakah dia perlu merekrut beberapa personel untuk laboratoriumnya. Ketika Xiao Yang melihat Su Xiao pergi, dia tidak kecewa. Dia tahu bahwa Su Xiao memberinya waktu untuk berpikir, dan dia juga perlu memikirkan bagaimana mengkoordinasikan laboratorium agar dia dapat mengelola laboratorium dengan baik. Lepaskan tugas cabang, selesaikan krisis personel laboratorium, beri hadiah tugas, 10 juta poin pengetahuan. Di dalam sistem, tugas itu sekali lagi dilepaskan, Su Xiao hanya meliriknya dengan santai, lalu menarik pandangannya kembali. Bagaimanapun, Su Xiao akan menyelesaikan masalah ini, sistem melepaskan tugas, juga hanya akan membuat Su Xiao mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Kemudian, Su Xiao membawa daftar personel laboratorium, dan kemudian langsung memilih orang-orang yang bermasalah, dan meminta Xiao Liu untuk langsung memecat mereka. Bagi mereka yang dipecat, nasib mereka dapat diprediksi. Bagaimanapun, orang-orang yang dipecat oleh mereka, saya khawatir, tidak peduli mereka berasal dari klan atau keluarga, tidak akan menerima mereka. Memilih untuk menerima mereka adalah pelajaran yang mendalam bagi mereka. Masalah selanjutnya adalah perekrutan. Terlebih lagi, tidak ada kekurangan orang-orang ini di perguruan tinggi. Bab 713. Ketika Su Xiao kembali ke kantor, dia memberitahu Huda tentang hal itu. Bos Su Xiao, saya benar-benar yang bertanggung jawab atas ini. Tiger Big agak terkejut dengan pertanyaan itu, meskipun tahu Su Xiao sangat percaya diri, tetapi tidak menyangka Su Xiao sepenuhnya percaya diri. Tentu saja, bukan. Su Xiao berkata kepada Huda dengan yakin. Su Xiao hanya menyerahkan masalah ini kepada Tiger Big, dia bisa sepenuhnya tenang. Tentu saja. Tiger Big langsung menjawab dengan tegas. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Su Xiao, bagaimana menurut Motian? Motian mengatakan bahwa perusahaannya dapat sepenuhnya mendukung kita, hanya perlu membujuk pemegang saham lain bahwa Anda perlu pergi. Selain itu, biaya eksperimen ini sepenuhnya ditanggung oleh grup Soxlet. Anda hanya perlu menjadi tuan rumah dan mengordinasikan semua aspek masalah, Su Xiao menjelaskan kepada Huda secara detail. Baik, saya berjanji akan menyelesaikan tugas ini, kata Tiger Big dengan percaya diri. Dia adalah yang terbaik dalam menangani hubungan interpersonal semacam ini. Jika Anda tidak dapat membantu, mintalah Luo Chao untuk membantu Anda. Setelah berpikir sejenak, Su berkata kepada Huda. Bagus sekali. Aku masih di tengah-tengahnya, kata Tiger dengan gembira. Awalnya,
dia ingin Su Xiao membantunya dengan satu atau dua orang. Tanpa diduga, Su Xiao juga memikirkan masalah ini. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Su Xiao menepuk bahu Tiger, cukup percaya diri berkata. Baik. Setelah itu, Huda pergi mencari Luo Chao. Dia harus berkomunikasi dengan kepala departemen terkait sebelum rapat rutin besok pagi. Jika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan tidak siap dan mengira itu adalah tugas yang langsung diberikan oleh pemimpin, sehingga mereka tidak akan bekerja keras. Setelah Tiger pergi, Su Xiao menelepon Dong Yuanyo, ingin bertanya, bagaimana persiapannya di sana. Su Xiao, ada apa? Ketika Dong Yuanyo menerima telepon Su Xiao, dia masih sedikit senang. Belakangan ini, Su Xiao sudah lama tidak meneleponnya. Bahkan jika dia menelepon Su Xiao, sepertinya hanya urusan perusahaan yang bisa dibicarakan di antara mereka. Ini tentang uji coba obat. Su Xiao dan Dong Yuanyo langsung mengerti maksudnya. Apa maksudnya? Ada masalah. Dong Yuan agak kecewa dan bertanya, tidak menyangka Su Xiao kali ini datang untuk urusan bisnis. Mo Tian telah menyetujui urusan perusahaan, dan akan membiarkan semua departemen perusahaan bekerja sama. Bagaimana denganmu? Su Xiao menjelaskan situasinya secara singkat. Aku hampir siap di sini, perwakilan perusahaan telah diberitahu, dan ada beberapa grup raksasa internasional yang ingin berdiskusi kerjasama dengan kami. Dong Yuan, kau juga mengatakannya dengan singkat. Kau bertanggung jawab atas kerjasama ini, selama harga ecerannya wajar. Su Xiao lebih peduli dengan promosi obat gen nomor 2, dan dia tidak suka orang lain menggunakan barang miliknya untuk mendapatkan keuntungan besar, terutama obatnya sendiri. Jangan khawatir, aku selalu ingat permintaanmu. Dong Yuanyo terkadang tidak mengerti mengapa Su Xiao harus menetapkan harga serendah itu. Masalah utama dari kedua perusahaan yang sedang dibahas adalah Su Xiao tidak dapat menghasilkan banyak uang dengan harga yang ditetapkannya, jadi dia tidak puas dengan ucapan Su Xiao. Ingat saja, Su Xiao juga mendengar ketidakpuasan Dong Yuanyo, tetapi dia tidak berubah karena prinsipnya sendiri saat itu. Apakah kau yang harus melakukan semua hal yang menjadi tanggung jawab perusahaan? Mendengar peringatan dalam nada suara Su Xiao, Dong Yuanyo merasa sedikit tersinggung dan segera mengganti topik. Aku sudah menyerahkan semua urusan perusahaan kepada Huda. Kau juga mengenalnya. Su Xiao juga menjelaskan sejelas mungkin. Mengapa kau tidak bertanggung jawab? Begitu Dong Yuanyo mendengar perkataan Su Xiao, dia langsung bertanya. Aku tidak pandai dalam hal ini, dan kemampuan harimau sejalan dengan itu. Su Xiao menjelaskan bahwa meskipun dia tidak puas dengan pertanyaan Dong Yuanyo, dia tetap mengatakannya dengan sangat serius. Bukankah kamu akan mengalami hal seperti ini lagi? Sekarang kamu bisa mulai belajar. Dong Yuanyo masih ingin Su Xiao yang bertanggung jawab atas masalah ini. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bergaul dengan Su Xiao. Karena itu, Dong Yuanyo mencoba membujuk Su Xiao. Ketika Su Xiao mendengar perkataan Dong Yuanyo, dia mengerutkan kening, lalu perlahan berkata, aku tidak tertarik dengan hal semacam ini, dan aku juga bisa menyerahkannya kepada orang-orang profesional di masa depan. Menurutku, hal-hal profesional harus diserahkan kepada orang-orang profesional. Dan dia hanya ingin menjadi apoteker. Su Xiao tidak memberitahu Dong Yuan bahwa dia tidak berpikir Dong Yuan akan mengerti, seperti Mo Tian dan Du Ziteng. Lagi pula, mereka dulunya adalah apoteker dan Dong Yuan adalah seorang pengusaha. Tapi apalagi yang ingin kau katakan? Ucapanmu langsung terpotong oleh Sue. Ini keputusanku, kata Su sambil tersenyum lebar. Bagi Dong Yuan Yu, dia tidak menganggap wanita yang perlu berbelas kasih dan bisa meraih kesuksesan di pasar sebagai wanita biasa. Yah, kuharap kau tidak menyesalinya nanti. Mendengar kata-kata kejam Su Xiao, harga diri Dong Yayu di dalam hatinya jelas tidak mau tunduk pada Su Xiao. Ini adalah batas kemampuan Dong Yayu untuk bisa melakukan ini. Secara alami, dia langsung menutup telepon. Namun, Dong Yayu merasakan sedikit penyesalan setelah menutup telepon, tetapi penyesalan itu berubah menjadi kebencian terhadap Su Xiao, yang juga, bagaimana mungkin seorang wanita yang bangga seperti Dong Yayu dapat menanggung penghinaan seorang pria berulang kali. Dia tidak percaya. Tanpa dia, Su Xiao, dia tidak dapat menemukan pria yang lebih baik. Tidak peduli waktu, Dong Yayu hanya ingin menemukan pria di hatinya, pria yang tidak lebih buruk dari Su Xiao. Qin Heng baik, pikir Dong Yuanyo. Ketika Su Xiao mendengar Dong Yuanyo menutup telepon dengan marah, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia berpikir bahwa dia seperti ini. Dibandingkan dengan harga diri Dong Yuanyo, dia akan menyerah. Harus diakui bahwa Su Xiao benar-benar mengenal Dong Yaer, tetapi yang tidak dia duga adalah Dong Yaer sekarang ingin mencari pria yang lebih baik darinya. Entah apa yang akan terjadi pada Dong Yaer pada akhirnya. Setelah itu,
Su Xiao menemui Huda, menceritakan sesuatu tentang grup Su, dan kemudian memberitahunya bahwa semua transaksi di masa mendatang dengan perusahaan akan diselesaikan olehnya. Selain penelitian dan pengembangan obat serta dividen perusahaan, Su Xiao tidak akan memiliki kontak langsung dengan grup Su. Keesokan harinya, Senin pagi, rapat rutin. Mo Tianxian membicarakan beberapa hal yang terjadi di perusahaan minggu lalu dan beberapa area yang perlu diperbaiki. Kemudian, saya akan membahas secara singkat kegiatan promosi obat gen nomor 2. Diam. Mo Tian melihat diskusi selanjutnya, menepuk meja, menyuruh mereka tenang, lalu melanjutkan, selanjutnya, Huda, penanggung jawab utama kantor, akan menjelaskan proses spesifik kegiatan uji klinis farmasi gen nomor 2 kepada Anda, dengan harapan departemen terkait dapat aktif bekerja sama. Setelah Mo Tian selesai berbicara, ia menunduk tajam. Kemudian ia memimpin tepuk tangan, dan mereka yang terkait dengan departemen tersebut, termasuk Huda, telah berkomunikasi dengan mereka sebelumnya, sehingga sekarang mereka semua bertepuk tangan dengan hangat untuk menjaga kehormatan. Halo semuanya, saya Huda dari kantor penelitian, dan saya juga perencana utama kegiatan ini. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Mo Tian atas dukungannya untuk kegiatan ini. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada semua anggota kantor kami atas kerja keras mereka, terutama kepada penanggung jawab kantor kami, yang telah banyak mengeluarkan biaya untuk obat gen nomor 2. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada semua anggota perusahaan kami atas kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tiger pertama-tama memberikan pengumuman singkat, kemudian menjelaskan secara detail proses kegiatan dan tanggung jawab berbagai departemen. Terakhir, Tiger juga menekankan pentingnya kegiatan ini bagi perusahaan dan manfaat yang akan diperoleh. Akhirnya, Huda berkata, terima kasih atas perhatian Anda. Saya percaya bahwa selama kita bekerja keras bersama untuk melakukan ini dengan baik, maka perusahaan farmasi Sushi Group akan menjadi pusat perhatian di seluruh Tiongkok dan bahkan seluruh dunia. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya untuk masa depan perusahaan dan untuk masa depan yang lebih gemilang. Tiger berkata sambil bersemangat dan melambaikan tangannya. Para hadirin di bawah juga terinspirasi oleh pidato Tiger yang penuh semangat, bahkan beberapa orang berdiri dan berteriak bersama Tiger. Mo Tian melihat pemandangan yang menggembirakan ini. Alih-alih menghentikannya, ia menatap pidato Huda sambil tersenyum. Ia berpikir mungkin Su Xiao bukanlah orang yang paling cocok untuk menjadi dekan. Ia lebih cocok untuk dihormati dan dipuja orang lain. Huda mungkin kandidat yang lebih cocok. Mungkin ia bisa menyelidiki Huda. Namun Huda tidak tahu bahwa ia telah terpilih sebagai kandidat presiden berikutnya oleh Mo Tian. Saat ini, ia masih sangat gembira. Untuk pertama kalinya ia menyelenggarakan eksperimen berskala besar seperti ini, ia mendapatkan awal yang begitu baik. Mungkin ia memang ditakdirkan untuk ini. Hati Huda yang gembira membayangkan hal itu, rasa terima kasih Su Xiao semakin sulit untuk diungkapkan. Tentu saja, Su Xiao juga sangat bangga pada Huda. Sepertinya ia benar-benar tidak salah pilih. Huda benar-benar cocok menjadi manajer dan penyelenggara, yang kebetulan bukanlah keahliannya. Bos Su Xiao, saya benar-benar berhasil. Saya berhasil membujuk mereka. Huda tersenyum gembira kepada Su Xiao. Saya tahu kau selalu bisa melakukannya. Su Xiao juga menatapnya sambil tersenyum. Sebagai teman Huda, Su Xiao tentu saja merasa senang untuk Huda. Terima kasih, Sue. Huda tiba-tiba berkata dengan serius. Terima kasih telah membiarkan saya menemukan nilai kehidupan, tetapi saya tidak merasa rendah diri dan malu. Bab 714. Bagaimana hubungan kita? Su Xiao tidak tahan dengan sikap tiba-tiba Huda. Dia tahu bahwa karena alasan pribadinya, Huda selalu merasa rendah diri. Tapi Su Xiao masih berharap Huda bisa menemukan nilai dirinya sendiri dan hidup untuk dirinya sendiri. Ya, Tiger Big juga tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi di dalam hatinya, rasa terima kasih kepada Su Xiao akan selalu diingatnya. Setelah itu, Su Xiao pergi mencari Mo Tian. Mo Tian, apakah kau mencariku? Su Xiao datang ke kantor dan bertanya. Dia tidak tahu mengapa Mo Tian tiba-tiba ingin mencarinya, tetapi dia datang. Ya, bukankah kau bilang akan menjemput seorang biksu beberapa hari yang lalu? Mo Tian bertanya setelah melihat Su tersenyum. Ya, Mo Tian, apakah ada biksu yang bisa kuambil alih? Su Xiao mendengar Mo Tian bertanya seperti itu, segera mencari jalan keluar. Tidak ada kabar selama beberapa hari. Dia pikir Mo Tian sudah melupakannya. Tampaknya Mo Tian masih mengingatnya. Lihat ini. Mo Tian tidak mengatakannya dengan jelas. Dia baru saja memberikan kasus seorang biksu kepada Su Xiao dan membiarkannya melihatnya. Baiklah. Meskipun Su Xiao tidak sepenuhnya mengerti maksud Mo Tian, dia tetap memahami situasinya dan mengamatinya dengan cermat. Mo Tian, apa maksudmu? Tanya Sue sambil tersenyum. Apakah kamu ingin mengambil alih tugas biksu itu? Jawab Mo Tian langsung.
Ketika Mo Tian mengajukan pertanyaan ini, sistem di dalam hati Su Xiao tiba-tiba berbunyi, berikan tugas cabang, selesaikan masalah Zheng Chaize, selesaikan hadiah, 10 juta poin pengetahuan. Ya, Su Xiao tentu saja bersedia mengambil alih, dan biksu seperti itu akan memberinya lebih banyak pengalaman. Ditambah lagi sistem telah memberikan tugas seperti itu, Su Xiao tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Seberapa yakin kamu akan sembuh? Mo Tian menatap Su dan bertanya sambil tersenyum. Setelah memikirkannya sambil tersenyum, Su berkata, kemungkinan sembuh tidak lebih dari 30%, tetapi dengan kemampuan obat gen, saya yakin saya dapat menyelamatkan nyawa biksu itu. Biarkan aku berpikir lagi. Mo Tian, tanya Su dengan senyum bingung. Su Xiao, aku masih perlu berkomunikasi dengan para biarawan tentang tingkat keberhasilanmu. Aku tidak bisa menjamin mereka akan berjanji untuk merawatmu. Mo Tian juga berkata dengan sedikit tak berdaya, dia tahu kemampuan Su Xiao, tetapi ini tidak berarti orang lain bisa memahaminya. Begitu, kata Su sambil tersenyum. Itu juga karena usia dan senioritas. Apakah itu satu-satunya cara untuk menilai seorang apoteker sekarang, pikir Su Xiao dengan marah. Mo Tian menggelengkan kepalanya ketika melihat Su Xiao sedikit berkecil hati, tetapi biksu ini memang bukan biksu biasa. Setelah berpikir sejenak, Mo Tian mengangkat telepon dan menelepon. Halo, Tuan Zheng. Mo Tian berkata dengan sopan ke seberang telepon. Maaf, Su Xiao tertawa. Dia hanya memiliki peluang 30% untuk sembuh. Mo Tian berkata dengan hati-hati. Tapi Su Xiao adalah orang yang paling yakin di sini sekarang. Alis Mo Tian berkerut, tetapi dia berkata dengan sopan. Ya, dengan tambahan obat genetik, dan bantal itu, kondisi Tuan Zheng tidak akan pernah memburuk. Saya tahu ini sulit diterima, tetapi ini adalah jaminan terbesar yang dapat kami berikan. Baiklah, terima kasih atas kepercayaan Anda. Ho! Setelah Mo Tian menutup telepon, dia menghela napas panjang. Sepertinya percakapan dengan Tuan Zheng tadi membuatnya tidak tenang. Setelah itu, Mo Tian menelepon Su Xiao. Su Xiao, apakah kamu benar-benar berpikir jernih? Tanya Mo Tian. Ya, Mo Tian. Su Xiao benar-benar kembali ke jalan yang benar, sepertinya dia mungkin masih akan membawa biksu itu. Baiklah, bersiaplah. Biksu itu berkata, Mo Tian awalnya ingin mengatakan bahwa asal-usul biksu itu tidak biasa, tetapi akhirnya dia tidak mengatakannya. Jangan sampai kita menekan Su Xiao. Baiklah, aku akan siap. Meskipun Su Xiao penasaran dengan apa yang dikatakan Mo Tian, dia akhirnya tidak bertanya. Kemudian, Su bertanya sambil tersenyum, Mo Tian, kapan biksu itu akan tiba? 3 hari lagi, datanglah kepadaku sekarang untuk mendapatkan informasinya. Setelah Mo Tian selesai berbicara, dia menutup telepon. 3 hari kemudian, di luar bangsal senior balai pengobatan. Seorang pria parubaya yang berwibawa terkejut melihat Su Xiao. Dengan nada sedikit tidak senang bertanya, Anda Su Xiao? Ya, saya Su Xiao. Su Xiao tidak takut akan reaksi orang lain, tetap berkata dengan datar. Halo, nama saya Zheng Tian. Penyakit ayah saya adalah Dr. Lao Su. Meskipun Zheng Tian tidak senang dengan kenakalan Su Xiao, didikan yang baik tidak membuatnya kehilangan sopan santun. Dan ketenangan Su Xiao sedikit mengejutkan, sekaligus di dalam hatinya juga merasa sedikit menghargai Zheng Tian, memang pantas mendapatkan jaminan dari Zheng Tian. Itu tugas kami sebagai apoteker. Su Xiao berkata datar, meskipun kalimat ini telah diucapkan oleh Su Xiao, tetapi jelas tidak banyak orang yang percaya bahwa dia hanya bersikap sopan. Kalau begitu, saya harap Anda dapat menjalankan tugas Anda. Tetapi Zheng Tian jelas merupakan pengecualian. Pada saat yang sama, Zheng Tian merasa sedikit tenang atas penyakit ayahnya kepada Su Xiao. Tentu saja. Su Xiao menjawab sambil tersenyum, sepertinya Zheng Tian harus pengertian. Halo, Tuan Zheng Tian. Saya kepala apoteker Anda di masa mendatang. Nama saya Su Xiao. Su Xiao memperkenalkan dirinya kepada seorang pria tua di atas ranjang. Menurut informasi yang didapat, Zheng Chaize baru berusia 60-an, tetapi ia tidak menyangka akan terlihat seperti orang yang sekarat. Melihat penampilan Zheng Chaize, Su Xiaomei mengerutkan keningnya, karena ia dapat melihat bahwa pria ini tidak memiliki banyak keinginan untuk bertahan hidup. Orang seperti ini adalah yang paling sulit disembuhkan, dan meskipun kultivasi Zheng Chaize tidak tinggi, ia juga seorang biksu, jadi ia tidak seperti itu. Su Xiao penuh dengan keraguan. Ketika Zheng Chaize mendengar kata-kata Su Xiao, ia hanya mengangkat matanya dan melirik Su Xiao. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dan ia berkata, kemudian ia menutup matanya dan tidak melihat Su Xiao dan Zheng Tian yang berdiri di pintu. Ayah, aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Mohon maafkan aku. Melihat ayahnya, Zheng Chaize, Zheng Tian segera meminta maaf kepada Su Xiao. Su Xiao hanya melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Zheng, bolehkah saya bertanya tentang situasi Anda? Ya,
bisakah kita keluar dan bicara? Zheng Tian menatap Su Xiaoxun dan bertanya. Meskipun ia tahu bahwa ayahnya mengetahui situasinya, ia tetap enggan menceritakannya di depan Zheng Chaize. Baiklah, mari kita ke kantorku dan bicara. Su Xiao juga memahami suasana hati Zheng Tian, dan tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Ketika Su Xiao membawa Zheng Tian ke kantor, mata Zheng Chaize tiba-tiba terbuka. Ada jejak penyesalan dan keputusasaan di matanya. Ia benar-benar tidak ingin disiksa lagi. Baginya, setiap informasi seperti berjalan di neraka. Tetapi ia tidak bisa menyerah memikirkan harapan putranya agar ia selamat. Zheng Chaize tidak bisa tidak berpikir bahwa jika ia masih menderita kali ini, lebih baik ia menyerah. Setidaknya ia bisa berjalan dengan selamat. Tuan Zheng, ceritakan tentang ayahmu dulu. Setelah duduk di samping Zheng Tian, Su Xiao langsung bertanya. Baik. Zheng Tian mengingat sejenak, dan perlahan bercerita, 3 tahun lalu di musim dingin, ayahku terluka ketika pergi keluar bersama orang lain, dan kemudian ia dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan perawatan. Aku tidak menyangka bahwa pada hari ketiga setelah aku dirawat di rumah sakit, kepala apoteker ayahku mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit ayahku. Pada akhirnya, dia hanya hidup seperti ini. Selain itu, ayahku tidak selalu menyukai rumah sakit. Petik 2. Untuk beberapa alasan, aku tidak memaksa ayahku untuk pergi ke rumah sakit setiap tahun untuk pemeriksaan. Tapi tanpa diduga, dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Petik 2. Suara Zheng Tiansu selalu sangat tenang. Dia pasti telah berbicara dengan banyak orang. Hanya saja dalam narasi ini, nadanya dipenuhi dengan penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Tuan Zheng, tahukah kamu apa pertanyaan terpenting ayahmu sekarang? Su Xiao tiba-tiba menyela cerita Zheng Tian dan bertanya. Ada apa? Zheng Tian tidak marah karena gangguan tiba-tiba Su Xiao, selama Su Xiao bisa menyelamatkan ayahnya dan membiarkannya melakukan apa saja. Tuan Zheng Chaize, dia tidak ingin bertahan hidup. Kata Su sambil tersenyum. Apa? Zheng Tian terkejut mendengar Su Xiao mengatakan ini. Dia menatap Su Xiao. Dia tidak percaya kata-kata Su Xiao. Apakah ayahnya tidak ingin hidup? Kau tidak salah dengar. Saat aku mengamati Zheng Chaize, aku menemukan bahwa dia tidak peduli telah berganti apoteker. Dalam hal ini, dia mempercayai apoteker atau dia tidak peduli bahwa dia adalah apoteker. Jadi aku bisa menyimpulkan bahwa, Tuan Zheng Chaize, keinginannya untuk bertahan hidup sangat rendah, mungkin sudah tidak ada lagi. Di mana Su Xiao? Zheng Tian menjelaskan dengan serius. Mengapa? Zheng Tian masih belum bereaksi, hanya berbisik sedih. Su Xiao tahu bahwa Zheng Tian tidak bertanya padanya, tetapi dia tidak bisa membantunya dalam situasi ini. Hal yang paling menyedihkan tentang pengabaian diri Zheng Chaize selalu adalah sahabat terdekatnya. Tuan Zheng, hal terpenting sekarang adalah membuat Tuan Zheng Chaize memiliki keinginan untuk bertahan hidup, kata Su sambil tersenyum. Apoteker, apakah Anda tahu mengapa ayah saya tidak ingin bertahan hidup? Zheng Tian mendengar kata-kata Su Xiao, seperti memegang sehelai jerami penyelamat hidup, sikapnya yang putus asa langsung bertanya. Mungkin itu karena alasan psikologis biksu itu sendiri, atau mungkin rasa sakit dalam proses pengobatan yang membuatnya tidak tahan, kemungkinan besar keduanya, jelas Su Xiao kepada Zheng Tian secara detail sesuai dengan apa yang dia ketahui. Alasan psikologis, rasa sakit. Setelah mendengarkan Zheng Tian, beberapa orang yang linglung bergumam sendiri. Ya, sebaiknya kau bicara dengan ayahmu. Mari kita lihat apa yang membuatnya kehilangan keinginan untuk bertahan hidup. Su Xiao memberi saran kepada Zheng Tian. Bab 715. Baiklah. Zheng Tian mendengar Su Xiao berkata demikian, segera setuju, lalu, Zheng Tian menatap Su Xiao dengan ragu-ragu, bertanya, apoteker, maksud saya jika, ayah saya masih tidak memiliki keinginan untuk bertahan hidup, berapa banyak kemungkinan kesembuhan yang Anda miliki? Su menatap Zheng Tian sambil tersenyum, berpikir sejenak, dan berkata, Tuan Zheng, jika Tuan Zheng pada akhirnya tidak memiliki keinginan untuk bertahan hidup, kemungkinan kesembuhan saya setidaknya 20%, tetapi kemungkinan ayah saya kambuh juga akan meningkat drastis. Kemungkinan kambuh. Zheng Tian sedikit tidak mengerti sambil menatap Su sambil tersenyum, ragu untuk bertanya. Ya, sejauh ini, belum ada cara untuk menyembuhkan kondisi ayahmu, kecuali ada keajaiban. Lagi pula, kau tahu, jika keinginan seseorang untuk bertahan hidup sangat kuat, maka penyakit itu mungkin masih bisa disembuhkan tanpa obat. Tetapi jika keinginan seseorang untuk bertahan hidup sangat rendah, mungkin aku akan menyembuhkan penyakit ayahnya kali ini, dan kemungkinan serangan berikutnya juga akan meningkat. Ya, Su Xiao menjelaskan dengan sederhana kepada Zheng Tian. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Dr. Su, kata Zheng Tian kepada Su Xiao dengan penuh rasa terima kasih. Ia teringat saat berada di apotek terakhir, ketika ia mengatakan akan memindahkan ayahnya ke rumah sakit lain, tidak ada keberatan dari apoteker manapun. Saat itu, ia benar-benar salah,
tetapi ia tidak terlalu mempedulikan penyakit ayahnya. Tampaknya mereka juga menemukan bahwa harapan hidup ayahnya sangat rendah, tetapi tidak ada apoteker yang memberitahunya. Memikirkan hal ini, hati Zheng Tian dipenuhi amarah, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mempermasalahkan hal ini, atau untuk menyelesaikan masalah ayahnya, sekarang adalah hal yang paling penting. Kemudian, Zheng Tian pergi ke bangsal ayahnya untuk berbicara secara detail dengannya. Ia harus memahami apa yang menyebabkan harapan hidup ayahnya rendah. Su Xiao tidak peduli dengan percakapan antara Zheng Tian dan Zheng Caize. Terserah mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Su Xiao umumnya tidak ingin ikut campur dalam masalah keluarga. Bagaimana perkembangannya? Apakah kau yakin? Ketika Mo Tian melihat Su Xiao, dia bertanya dengan khawatir. Petik 2. Selain itu, ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan sekarang, kata Su sambil tersenyum. Masalah apa? Mo Tian mendengar Su Xiao berkata demikian, segera mengejar untuk bertanya. Keinginan pria itu untuk bertahan hidup sangat rendah. Meskipun Su Xiao merasa sedikit aneh dengan kekhawatiran Mo Tian, dia tetap berbicara dengan Mo Tian. Keinginan untuk bertahan hidup sangat rendah. Bagaimana bisa? Dalam kasusnya, bagaimana mungkin? Mo Tian bertanya di mana dia berada. Aku tidak tahu. Tuan, Zheng sedang berkomunikasi dengan ayahnya, kata Su sambil tersenyum. Baiklah, Su Xiao, rawat dia dengan baik. Mo Tian ingin membujuk Su Xiao untuk menyerah merawat biksu ini, tetapi dia berpikir bahwa itu sama sekali tidak mungkin dilakukan dengan karakter Su Xiao. Pada akhirnya, dia tidak mengatakannya, hanya menyemangatinya. Baik, Mo Tian, kata Su sambil tersenyum serius. Untungnya, Mo Tian tidak membujuknya untuk menyerah, jika tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjawab Mo Tian. Menyerah merawat adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Ketika Su Xiao kembali ke kantor, dia melihat Zheng Tian mondar-mandir dengan cemas. Setelah melihat Su Xiao, dia menghampirinya. Dokter Su, saya punya pertanyaan untuk Anda. Zheng Tian sedikit ragu, tetapi dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana menurut Anda? Su Xiao menatap Zheng Tian dengan penasaran. Apakah ada hubungannya dengan Zheng Caize? Apakah perawatannya menyakitkan? Zheng Tian malu, tetapi dia bertanya. Pasti ada rasa sakit, kata Su Xiao dengan tepat. Melihat wajah Zheng Tian yang pucat, ia segera menambahkan, hanya saja tidak sesakit sebelumnya. Benarkah? Tanya Zheng Tian dengan bersemangat. Ia baru saja mendengar Su Xiao mengatakan bahwa operasinya akan menyakitkan, tetapi ia tidak menyangka akan sesakit ini. Suasana hatinya tiba-tiba berubah-ubah, tetapi ia berpikir bahwa ayahnya paling takut akan rasa sakit, jadi ia bertanya, seberapa sakitnya? Ketika Su Xiao mendengar pertanyaan Zheng Tian, ia terkejut. Setelah berpikir sejenak, ia berkata kepadanya, pemulihan setelah operasi mungkin sedikit menyakitkan, dan sisanya hampir sama dengan pemeriksaan normal. Setelah Su Xiao selesai berbicara, ia menatap Zheng Tian. Ia tidak tahu apakah Zheng Tian mengerti apa yang dikatakannya. Zheng Tian mendengar Su Xiao berkata demikian, dengan cepat bertanya, Dokter Su, apakah Anda tidak memerlukan kemoterapi? Rencana perawatan saya adalah operasi ditambah pengobatan, tidak perlu. Su Xiao hanya berkata kepada Zheng Tian. Asalkan tidak ada kemoterapi. Hati Zheng Tian langsung berdebar kencang, dan ia segera berkata. Ya, memang tidak perlu, dan menurut saya pribadi, kemoterapi hanya mengobati gejala, bukan akar penyebabnya, kata Su dengan percaya diri sambil tersenyum. Dokter Su, saya tidak takut dengan lelucon Anda. Sekarang saya tahu bahwa ayah saya sangat takut akan rasa sakit, dan ibu saya meninggal di rumah sakit, jadi suasana hati ayah saya seperti ini. Zheng Tian dengan senyum masam, merasa bersalah menjelaskan kepada Su Xiao mengapa Zheng Caize tidak ingin bertahan hidup. Hanya ketika masalah ayah saya terselesaikan, saya akan lebih percaya diri untuk sembuh, kata Su sambil tersenyum. Aku akan merepotkan Dokter Sang. Ini adalah laporan kondisi dan pemeriksaan ayahku di rumah sakit sebelumnya. Tolong periksa. Kata Zheng Tian, sambil menyerahkan barang-barang yang dipegangnya kepada Su Xiao. Baiklah, aku akan lihat dulu. Su Xiao mengambil alih dan berkata kepada Zheng Tian, selama periode ini, jika Tuan Zheng sedang luang, dia harus lebih sering menemani ayahnya. Baiklah, aku sudah mengambil cuti untuk menemani ayahku selama ini. Zheng Tian berjanji. Setelah berbicara dengan ayahnya, Zheng Tian menyadari betapa dia telah mengabaikan ayahnya sebelumnya, yang membuatnya begitu bosan. Terlebih lagi, dia tahu bahwa ayahnya merasakan ketidaknyamanan di kakinya 5 tahun yang lalu. Dia khawatir merepotkan dirinya sendiri, jadi dia tidak mengatakan apapun. Namun, dia tidak menyangka bahwa ayahnya akan menderita penyakit mematikan. Ini membuatnya berpikir bahwa jika dia lebih peduli pada ayahnya sebelumnya, penyakit ayahnya tidak akan ditemukan pada tahap ini, dan ayahnya tidak akan begitu menderita setelah perawatan. Bahkan pada akhirnya,
karena ayahnya khawatir ia akan menyeret dirinya sendiri ke dalam masalah, ia ingin menyerah. Memikirkan hal ini, Zheng Tian kini dipenuhi penyesalan. Setelah melihat keadaan Zheng Chaize, Su Xiao bertanya, "Tuan Zheng, apakah keadaan ayah Anda sama seperti 3 tahun lalu?" "Tidak, karena ayah saya menolak pergi ke rumah sakit, jadi ketika ayah saya sakit, ia mengambil obat dari klinik yang tidak jauh dari rumah saya, tetapi itu hanya klinik kecil, tingkat apotekernya tidak tinggi, dan tidak ada pemeriksaan khusus." Zheng Tian berkata dengan sedikit malu dan menyesal. Ia benar-benar terlalu mengabaikan ayahnya. Setelah mendengar kata-kata Zheng Tian, Su Xiao juga memiliki beberapa rencana dalam pikirannya. Pada saat ini, Huda datang menghampiri Su Xiao dengan tergesa-gesa, dengan hati-hati meletakkan sebuah kotak kayu gaharu di depannya, dan berkata kepadanya, "Bos, saya telah membawa kembali permata yang Anda inginkan." Mendengar ini, Su Xiao segera meletakkan barang-barang di tangannya, membuka kotak kayu, meletakkan giok hitam yang tidak sempurna di tangannya, dan mengamatinya dengan cermat. Saat itu, sistem di dalam hati Su Xiao berpikir lagi, 1/5 dari tugas menemukan permata Morakot telah selesai, dan hadiah 100 juta poin pengetahuan telah tiba. Silakan periksa sendiri. Suara sistem itu seketika menghilangkan kekhawatiran terakhir Su Xiao. Benar-benar permata Morakot ini sangat aneh sehingga Su Xiao tidak bisa membedakannya. Segera, Su Xiao mengangguk kepada Huda dan berkata, "Ini dia." "Dari mana kau mendapatkannya?" Su Xiao berkata berulang-ulang, lalu mengeluarkan pecahan permata Morakot yang didapatnya dari Luoxi. Tepat ketika kedua pecahan itu disatukan, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di giok gelap. Cahaya itu melesat, lalu kedua pecahan itu melebur menjadi satu bagian dan tergeletak tenang di telapak tangan Su Xiao. Sebagai saksi pemandangan ini, Su Xiao dan Huda cukup terkejut. Mereka tidak tahu apa permata Morakot ini sekarang. Setelah melihat permata biasa dan sementara itu lagi, Huda berkata kepada Su Xiao, "Permata ini juga pernah menjadi harta berharga keluarga Tian." Salah satu bawahannya mendengar bahwa keluarga Tian memiliki permata seperti itu, jadi dia mengirim seseorang untuk menukarkannya dengan mereka. Baru hari ini dia mendapatkannya kembali. Huda mengatakannya secara singkat, tetapi bagaimana mungkin Su Xiao tidak tahu seberapa besar usaha yang telah dilakukannya. Jika tidak akan semudah itu bagi sebuah keluarga untuk mendapatkan kembali harta karun tersebut. Su Xiao kemudian mengangguk dan membenarkan usaha Huda. Kemudian dia bertanya kepada Huda, apakah ada kabar tentang permata lainnya. Su Xiao membolak-balik permata Morakot di tangannya berulang kali, tetapi tidak menemukan masalah, jadi dia harus memperlakukannya sebagai permata biasa. Kemudian dia melihat bahwa 1/5 dari tugas telah selesai di panel, jadi dia terus bertanya. Dikatakan bahwa ada kabar tentang permata di Ahsan dan Eropa, tetapi lokasi pastinya perlu diselidiki dengan cermat. Tiger Dalian sibuk akan mendapatkan informasi mereka sendiri sebelum berita itu tersebar, ingin membiarkan Su Xiao melihat usaha dan kerja keras mereka. Bagus sekali, tetapi kita harus berhati-hati dalam kerja sama kita dengan Motian dan berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Su Xiao memuji Tiger Besar, lalu memberitahu Tiger Besar apa yang harus dilakukan sekarang. Dia tidak ingin melihat masalah dengan Tiger. "Bos, Anda tidak perlu khawatir tentang kemampuan saya. Saya akan memuaskan Motian, dan bahkan membantu Motian masuk ke perguruan tinggi. Bisakah Anda melewatkan bakat seperti itu?" Tiger Besar tersenyum kepada Su Xiao, untuk hal seperti itu, sifat Tiger tidak akan membiarkan Su Xiao merasa kecewa. Bab 716. Setelah berdiskusi dengan Huda, Su Xiao dengan percaya diri menyerahkan masalah itu kepada Huda Qian. 2 hari kemudian, sebuah pesan datang dari Protoss dari negara Dabuli bahwa mereka memiliki 7 batu suci di tangan mereka dan berencana untuk menjualnya di lelang seminggu kemudian. Setelah mendapatkan berita tersebut, sistem secara alami juga mengeluarkan tugas-tugas terkait. Tugas cabang, dapatkan setidaknya 3 batu suci, hadiah tugas, 30 juta hingga 70 juta poin pengetahuan. Melihat tugas ini, Su Xiao tidak bisa tidak memikirkannya. Mengetahui bahwa tugas tersebut berbanding lurus dengan jumlah permata, Su Xiao tentu saja berencana untuk pergi ke sana sendiri, agar tidak melewatkan satupun. 3 hari kemudian, kalender kain besar. Jadi begitu. Dengan pengetahuan dan kebijaksanaan Bos Su, pasti ada banyak hal yang perlu Anda lakukan. Kita begitu gegabah datang ke sini, benar-benar tanpa sengaja mengganggunya. Tidakkah Anda tahu apa rencana Bos Su selanjutnya? Jika memungkinkan, kita bisa pulang bersama, dan kita bisa memiliki rekan. Fu Chengyu berkata kepada Su Xiao dengan senyum ramah, yang tanpa sadar membuat Su Xiao merasa dekat dengannya. Mungkin itu akan mengecewakanmu, Tuan Fu. Aku masih ada urusan di sini, dan aku tidak berencana untuk kembali ke Tiongkok dalam waktu singkat. Su Xiao menolak tawaran pihak lain, dan penasaran dengan tujuan Fu Chengyu datang ke sini. Lagi pula, karena mereka bisa mengetahui bahwa Su Xiao tinggal di sini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Su Xiao baru saja membatalkan tiket pulangnya pagi ini. Karena itu,
Su Xiao dengan sabar bertukar sapaan yang tidak berguna, tetapi tidak pernah membiarkan mereka pergi ke kamar mereka sendiri untuk melanjutkan pembicaraan yang lebih dalam. Lagi pula, Su Xiao tidak terbiasa membiarkan orang asing masuk ke tempatnya. Jadi, ketika Su Xiao dan Fu Chengyu berdebat dengan acuh tak acuh, itu membuat Fu Chengyu terlihat lebih kaku. Akhirnya, setelah mereka selesai saling menyapa, Su Xiao menatap pihak lain dengan serius dan menunggu pihak lain menunjukkan tujuannya. Sampai akhir, Fu Chengyu masih tidak tahan dengan Su Xiao, jadi dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada Su Xiao. Bos Su, terima kasih atas keramahan Anda. Sudah terlalu larut. Kami akan pergi dulu. Fu Chengyu berkata kepada Su Xiao dengan senyum kaku. Matanya menunjukkan sedikit keengganan, tetapi Su Xiao mengangguk kepada Fu Chengyu seolah-olah tidak melihatnya. Memang sudah larut. Maaf telah membuat Anda menunggu begitu lama. Setelah Su Xiao selesai berbicara, ia berdiri lebih dulu, membiarkan Fu Chengyu juga mengikutinya berdiri, sambil tersenyum malu kepada Su Xiao. Terima kasih atas keramahan Anda. Akhirnya, Fu Chengyu pergi bersama rombongan murid, bahkan punggungnya pun tampak lesu. Setelah melihat mereka pergi, Su Xiao berbalik dan kembali ke kamarnya tanpa ekspresi. Su Xiao belum menyelesaikan beberapa persiapan. Karena itu, Su Xiao lelah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk itu. Namun Su Xiao harus terus berbicara dengan mereka. Bagaimanapun, Institut Energi Nuklir Mordor juga terkenal dalam penelitian energi di Tiongkok. Karena itu, Su Xiao tidak ingin berteman dengan mereka begitu saja, meskipun perilaku Su Xiao hari ini mungkin juga meninggalkan kesan buruk pada pihak lain. Namun sejauh ini, Su Xiao masih belum mengerti tujuan kedatangan mereka. Apakah benar-benar hanya untuk menemuinya? Su Xiao sangat meragukan hal ini. Tepat ketika Su Xiao sedang memikirkan tujuan kedatangan pihak lain dan siap untuk melanjutkan pekerjaannya, Huda juga terbang ke Dabuli. Dan ketika Su Xiao mengetahui berita itu, Huda dan mereka telah tiba di Dabuli. Jadi, Su Xiao tidak punya pilihan selain meminta asistennya untuk memesan kamar untuk mereka. Ketika mereka tiba, mereka bisa beristirahat. Setelah tiba di tempat Huda, mereka kembali untuk beristirahat. Kemudian Huda datang ke kamar Su Xiao untuk membahas cara menangani masalah tersebut. Bukankah kau perlu istirahat karena jet lag? Su Xiao melihat Tiger Big muncul di depan pintunya, dan tanpa sadar bertanya. Aku tidak bisa tidur. Tiger Big juga muncul dengan mengangkat bahu tanpa sadar, lalu berkata kepada Su sambil tersenyum. Bagaimana persiapanmu, bos? Tiger Big melihat tumpukan data yang cukup banyak di atas meja, lalu bertanya kepada Su Xiao. Ketika Su Xiao mendengar bahwa Huda jelas-jelas mengubah topik pembicaraan, dia tanpa sadar melirik Huda. Kemudian dia mengambil daftar informasi terperinci dan menjelaskan kepada Huda. Pada dasarnya, semuanya sudah siap. Jika tidak ada kendala, ada hampir 80% kemungkinan teknologi Su akan memenangkan 3 batu suci. Selain itu, berita tentang Morakot telah muncul di sini, tetapi informasi spesifiknya masih dalam penyelidikan. Rencana pembelian pada dasarnya telah selesai, dan selama kau siap, kau bisa pergi dan bernegosiasi dengan Ebro. Su Xiao menyerahkan salah satu lembar kertas kepada Huda, lalu berkata kepada Huda sambil tersenyum. Apa yang perlu diselesaikan Su Xiao, pada dasarnya telah diselesaikannya dalam beberapa hari terakhir, dan selanjutnya adalah pekerjaan Huda. Itu juga sebuah proses yang perlu dilalui, jadi Su Xiao bisa tenang. Sangat cepat. Melihat persiapan Su Xiao pada dasarnya telah selesai, Huda takjub dengan kecepatan Su Xiao. Meskipun Huda selalu tahu efisiensi Su Xiao sangat tinggi, tetap saja terkejut melihat hasil seperti itu lagi. Su Xiao tidak merasa terbebani oleh kejutan besar itu, dan ini tidak menjadi masalah baginya. Jadi, tidak ada reaksi lain, hanya terus berbicara tentang pekerjaan dengan Huda. Ini semua adalah materi yang terkait dengan lelang ini. Anda dapat melihat apa yang sesuai, dan Anda dapat membelinya. Su tersenyum kepada Tiger Big dengan hati-hati memberi perintah tentang informasi terkait masalah ini. Baik, bos, ketika mereka bangun, saya akan menyuruh mereka menyelesaikannya. Tiger Big melihat dokumen di tangannya, berkata kepada Su sambil tersenyum. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Su sambil tersenyum. Bos, kapan Anda akan memperdagangkan Morakot, atau kapan Anda akan memperdagangkannya setelah lelang? Atau apakah Anda akan memperdagangkannya beberapa hari ini? Tiger Big menatap Su sambil tersenyum, bertanya dengan serius. Su Xiao telah membuat kesepakatan dengan Ebro untuk memberikan semua permata Morakot kepada Su Xiao untuk penelitian. Oleh karena itu, mereka tidak perlu melalui proses itu sama sekali. Mereka hanya perlu berdagang langsung dengan Ebro. Karena itu, Tiger juga ingin mengkonfirmasi masalah ini secepat mungkin. Meskipun Ebulu memiliki reputasi yang baik, Huda juga khawatir dengan mimpi buruk yang berkepanjangan, jadi wajar saja dia tidak ingin menundanya terlalu lama. Setelah mendengar masalah besar Tiger Big, Su Xiao hanya sedikit mengerutkan kening dan berkata kepada Tiger Big.
Mari kita bicarakan dengan Ebulu. Apakah semua pengaturan lainnya sudah dibuat? Su Xiao menatap Huda dan bertanya. Baiklah, seharusnya tidak ada masalah dengan sus teknologi. Jika tidak ada kecelakaan, Tetua Dong akan datang ke sini dalam 2 hari. Tiger Big memegang sepotong informasi, dengan santai mengatakan hal ini kepada Su Xiao. Jika bukan karena keberadaan Luo Chao di kampus, Huda tidak akan bisa datang secepat ini. Justru karena bantuan Luo Chao di kampus dan laboratorium, Huda dapat pergi dengan lancar dalam waktu singkat. Presiden Sus Teknologi adalah Dong Yaoyou, yang telah mempromosikan beberapa wakil presiden untuk membantunya dalam pekerjaannya. Tetapi tidak mudah untuk meninggalkan perusahaan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Dong memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, Universitas Tiger pertama-tama membawa beberapa personelnya dan beberapa orang yang bertanggung jawab dari teknologi Su ke sini. Setelah mendengar kata-kata Tiger Big, Su Xiao hanya mengangguk, karena Su Xiao lebih mengenal kata-kata Tiger Big. Terlebih lagi, para pemimpin teknologi Su tampaknya sama dengan asisten Dong, yang telah lama mengikuti Dong. Su Xiao, yang tidak terlalu peduli dengan urusan Dong Yuanyo, telah bertemu beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Su Xiao juga akrab dengan asisten pertama Dong. Kali ini asisten Tuan Dong. Kemudian, Su Xiao memastikan harus melihat Tiger Big untuk bertanya. Tiger Big setelah mendengar kata-kata ini, ia juga tak bisa menahan diri untuk mengangguk dengan agak canggung, lalu tersenyum kepada Su. Ya, dia asisten Tuan Dong, dan dia sudah lama bekerja dengan Tuan Dong. Dia sudah bersama Tuan Dong sejak awal berdirinya Sus Teknologi. Dan saya tidak pernah mengubah posisi saya. Tiger Big merasa sangat terkejut dengan orang yang begitu cakap yang bisa mengikuti Dong Yuanyo sepenuh hati. Lagi pula, Huda telah berhubungan dengan kemampuan asisten tersebut. Karena kontak itulah Tiger merasa bingung dan heran tentang pikiran satu sama lain. Awalnya, ketika Huda memiliki perasaan yang baik terhadap Dong Yuanyo, Huda tidak terlalu menyukai asisten itu, jadi dia tahu pikiran pihak lain. Tetapi setelah pertunangan Dong, asisten itu bersedia untuk selalu bersama Dong. Itu bukan lagi hal yang mengejutkan, tetapi lebih menakutkan. Lagi pula, orang sebesar itu, bersedia mengorbankan segalanya hanya untuk menjadi asisten kecil bagi Dong Yuanyo. Pikiran seperti itu, bagaimana mungkin tidak membuat orang panik. Tetapi Huda tidak terlalu peduli dengan urusan Dong Yuan, jadi Huda hanya menghela napas sedikit. Bab 717. Tidak ada yang perlu dikatakan. Setelah melihat ekspresi tenang Huda, Su Xiao tahu bahwa Huda sudah tidak memikirkan Dong Yaoyou lagi, dan dia tidak bisa tidak merasa tenang. Namun kemudian, Su Xiao juga merasa lebih tertekan karena masalah Huda. Huda telah berada di sekitar Su Xiao selama bertahun-tahun, hanya Luo Misi dan Dong Yaoyou yang memiliki perasaan lain. Yang pertama adalah perselingkuhan, dan yang kedua sedikit ambigu. Lalu tidak ada yang tersisa. Su Xiao merasa sedikit cemas tentang kehidupan masa depan Huda. Setelah kehidupan bahagia Su Xiao, dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana membiarkan orang-orang di sekitarnya memiliki kebahagiaan seperti itu. Sebagai kakak laki-laki terbaik Su Xiao, Huda tentu saja sangat memperhatikan kehidupan cinta Su Xiao. Karena itu, Su Xiao jarang memikirkan hal-hal sepele ini, dan bertanya kepada Huda, "Huda, apakah kamu tidak punya pacar beberapa tahun terakhir ini? Apa yang kamu suka?" Ketika Huda mendengar pertanyaan Su Xiao, dia terkejut. Setelah memahami pertanyaan Su Xiao, Huda harus menatap Su Xiao dan bertanya dengan pasrah. "Bos, kenapa Anda peduli dengan masalah ini? Kurasa aku baik-baik saja sekarang." Pengalaman Huda mirip dengan Su Xiao. Keduanya kehilangan orang tua saat masih kecil, sehingga Huda tinggal bersama kerabat selama bertahun-tahun. Saat dewasa, ia selalu mengikuti Su Xiao. Su Xiao memberinya pengalaman yang sama sekali berbeda dan perubahan takdir. Karena itu, Huda tidak hanya berterima kasih kepada Su Xiao, tetapi juga merasa terhibur. Karena itu, Huda tidak akan keberatan dengan ucapan Su Xiao. Namun selama waktu ini, terutama setelah Huda berusia 30 tahun, orang-orang tua dan muda di sekitarnya langsung sangat tertarik dengan kehidupan asmaranya. Bahkan kerabat dan teman-teman di kampung halaman Huda pun menelepon untuk bertanya, dan mereka sering bertanya. Belum lagi di kampus. Meskipun anggota tim Su Xiao relatif muda, usia Su Xiao juga sudah cukup tua. Karena itu, saat merekrut, sebagian besar orang tidak akan memaksa mereka yang meremehkannya untuk bergabung. Namun di kampus, bukan hanya tim peneliti Su Xiao, tetapi juga sekelompok orang tua dan muda yang dipimpin oleh Luo Chao, sangat penasaran dan tertarik dengan masalah Huda, dan mereka sering berhubungan dengan staf tersebut. Oleh karena itu, ketika Huda masih di kampus, ia sering dipaksa untuk diajak kencan buta oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Luo Chao. Bahkan Su Xiao sangat terpengaruh oleh Luo Chao dan peduli dengan masalah harimau itu. Karena itu, setelah mendengar Su Xiao mengajukan pertanyaan ini, Huda tidak bisa menahan tawa dan menangis.
Bos, jangan khawatir. Saya memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini. Jika saya bertemu orang yang tepat, saya tidak akan menyakiti diri sendiri. Tapi aku juga ingin menemukan yang cocok. Lagi pula, itu akan memakan waktu seumur hidup. Aku tidak ingin hanya menerima apa adanya. Tiger Big menyampaikan idenya dengan serius kepada Su Xiao. Tiger Big juga tahu bahwa Su Xiao benar-benar menginginkan kebaikannya sendiri, bukan sekadar mengikuti arus dan bertanya padanya. Karena itu, Tiger juga sangat serius dengan pikirannya, menyuruh Su Xiao untuk mendengarkan, agar Su Xiao tidak terlalu khawatir tentang masalahnya sendiri. Lagi pula, meskipun Huda tampaknya tidak terlalu memperhatikan masalah ini, ketika dia senggang, dia akan mengikuti pengaturan Luo Chao dan pergi kencan buta. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huda, Su Xiao tidak membahas topik ini lagi. Selama Huda memiliki ide yang jelas dan tidak keberatan untuk mencari pasangan, Su Xiao tidak akan memaksa Huda sesuka hatinya. Lagi pula, Su Xiao lebih tahu tentang isi hati Huda. Selain itu, Su Xiao dan Huda sekarang memiliki identitas yang berbeda, jadi Su Xiao tidak akan keberatan dengan ide Huda. Selama kamu tidak ingin menikah. Su Xiao mengangguk serius kepada Huda, lalu melihat dokumen di tangannya. Mendengar Su Xiao begitu lembut menanggapi masalah ini di masa lalu, Huda mau tak mau bereaksi. Lagi pula, Luo Chao memaksa Huda untuk kencan buta. Setiap kali masalah ini muncul, Huda tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa kencan buta. Karena itu, sikap Huda terhadap Su Xiao sangat hangat. Lagi pula, ini sudah menjadi pernikahan tertutup, bahkan jika Huda memiliki ide seperti itu, pasti akan menimbulkan rasa jijik di hatinya. Dan ide terbuka Su Xiao juga membuat Huda secara resmi menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, Huda sendiri, entah tahu atau tidak, usianya sudah tidak muda lagi, jadi seharusnya ada seseorang yang menemaninya. Meskipun gaji Huda dalam beberapa tahun terakhir tidak tinggi, bonus tahunannya masih sangat tinggi. Dan Su Xiao tidak akan pernah memperlakukan Huda dengan buruk dalam masalah ini. Selain itu, grup Su juga memiliki sedikit saham di Huda, meskipun tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat Huda masuk dalam daftar orang kaya. Oleh karena itu, masih sulit untuk mendapatkan sebidang tanah sekaligus dengan simpanan Huta saat ini, tetapi itu lebih dari cukup hanya untuk sebuah rumah atau villa. Dan perlakuan Tiger Big juga sangat baik. Oleh karena itu, kondisi Universitas Tiger, bahkan di perguruan tinggi, tidak buruk, dan kemampuan Universitas Tiger sendiri masih sangat baik. Setelah melihat ekspresi Huda, Su Xiao tahu bahwa Huda telah mendengarkan kata-katanya. Karena itu, Su Xiao hampir memiliki sejumlah rencana untuk masa depan Huda. Dan Su Xiao tidak berpikir akan berguna untuk menekan Huda seperti Luo Chao. Jika Tiger tidak mau bekerja keras, maka tidak ada yang bisa memaksanya. Bagaimanapun, ini adalah hidupnya sendiri. Kemudian, Su Xiao berdiskusi dengan Huda tentang pembelian batu suci, dan menyuruh Huda kembali beristirahat. Meskipun mungkin tidak bisa tidur, dia sudah terjaga lebih dari seharian, jadi dia kembali ke kamarnya untuk berbaring. Ini juga bagus. Setelah Huda pergi, Su Xiao juga menyelesaikan pekerjaannya dan mengajak Kim Yao Chun keluar untuk melanjutkan bermain. Ketika Su Xiao dan Ebulu menyepakati waktu untuk transfer permata Morakot, Su Xiao mengajak Huda dan mereka pergi ke tempat Ebulu. Meskipun Ebulu adalah orang Amerika, masih ada beberapa properti di Eropa. Bagaimanapun, sejarah Eropa hanya kalah dari Tiongkok dan Mesir, yang merupakan warisan budaya ribuan tahun. Selain itu, kemampuan mereka dalam penelitian ilmiah juga yang tertinggi. Namun, dibandingkan dengan Eropa, Amerika Serikat lebih terbuka, sehingga lebih kreatif. Oleh karena itu, secara umum, kreasi bersejarah ditemukan di Amerika Serikat. Namun, dalam hal kecepatan perkembangan, Eropa berada di posisi yang lebih tinggi. Selain itu, Eropa juga sangat mementingkan pewarisan budaya, seperti film, buku, dan materi budaya serta sejarah lainnya. Eropa termasuk yang terbaik di dunia dalam hal ini. Bahkan Tiongkok, negara kuno dengan sejarah lebih dari 5.000 tahun, tidak mampu menyebarkan budayanya sendiri. Oleh karena itu, Ebro bahkan memiliki ruang kantor kecil di Eropa ini, yang khusus digunakan untuk memverifikasi fungsi permata-permata istimewa tersebut. Dan Sue tertawa bahwa kesanalah mereka pergi. Su Xiao datang ke sini beberapa hari yang lalu dan melihat efek dari dua jenis batu suci yang perlu mereka beli. Oleh karena itu, jika tidak ada masalah di tengah jalan, mereka dapat memastikan masalah permata Morakot hari ini. Mereka hanya perlu menyelesaikan proses transaksi di rumah perdagangan, dan kemudian mereka dapat melewati masalah tersebut. Setelah Su Xiao tiba di kantor kecil Ebulu, Ebulu keluar untuk menyambut Su Xiao. Sue, akhirnya kau datang juga. Ayo, masuklah. Setelah berkali-kali berinteraksi, Su Xiao dan Ebro sudah sangat akrab. Karena itu, panggilan mereka tidak lagi sesopan dulu. Kau sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, Ebro. Tentu saja tidak. Bukankah kau akan mengirimiku uang?
Su Xiao dan Ebro bercanda satu sama lain, lalu mereka mulai membicarakan urusan hari ini setelah keduanya duduk. Ini adalah informasi dan detail spesifik dari Sensi Shop 5-78. Beberapa waktu lalu, kalian berdua sudah memahaminya secara detail. Sekarang, Profesor Ebro, apakah Anda ingin menjual semua hak atas batu suci ini kepada Tuan Su Xiao? Setelah terjual, Anda tidak bisa berubah pikiran. Staf Rumah Lelang Internasional juga memberikan penghormatan khusus kepada Ebro untuk menyaksikan proses transfer transaksi tersebut. Meskipun hanya 10% dari batu suci yang dikembangkan oleh Ebulu yang berhasil dikembangkan, berdasarkan hasil karya mahasiswa pascasarjana Ebulu, berdasarkan perubahan kuantitatif, dan ini bukan probabilitas kecil, batu suci yang dikembangkan oleh Ebulu akan berhasil dikembangkan setiap 1 atau 2 tahun. Oleh karena itu, Ebro juga merupakan tokoh terkenal di bidang permata dan penelitian ilmiah. Dan paten Ebulu juga merupakan hal-hal yang diperebutkan oleh perguruan tinggi besar dan perusahaan keluarga Zhongmen. Karena itu, dalam proses transaksi tahunan, personel Rumah Lelang Internasional juga akan mengirim personel khusus untuk menyaksikan transfer hal-hal ini. Selain itu, dalam proses transaksi transfer ini, dibandingkan dengan transfer paten lainnya, prosesnya akan dapat diselesaikan lebih cepat. Ya, saya memilih untuk mentransfer Sensi Shop 5-78 kepada Su Xiao, Dekan Fakultas Huaxiasu, kata Ebulu kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar kata-kata Ebulu, saksi menatap Sue lagi dan tertawa. Bab 718. Kemudian dia bertanya, Tuan Su Xiao, atas nama perguruan tinggi Anda, apakah Anda akan membeli semua hak atas batu Shop 5-78? Ya, saya dapat sepenuhnya mewakili perguruan tinggi Huaxiasu. Su Xiao juga menjawab dengan serius setelah pihak lain bertanya. Baiklah, mohon pengacara dan personel lain dari kedua belah pihak untuk memahami kontrak pengalihan ini secara detail. Mohon periksa dengan cermat untuk menghindari kecelakaan. Setelah Su Xiao selesai menjawab, saksi mendorong dua tumpukan kontrak ke samping mereka dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Setelah Su Xiao dan anggota Ebulu lainnya mulai membaca dokumen tebal ini dengan saksama, Su Xiao dan Ebulu duduk di samping dan berdiskusi secara detail tentang topik praktisi internasional. Dan saksi, yang juga seorang praktisi, lebih tahu tentang masalah terkait ini. Perlu juga untuk membandingkan kemampuan dan pengetahuan orang-orang yang dapat menjadi rumah lelang. Jadi, Su tertawa karena mereka bertiga memiliki percakapan yang baik. Huda, bersama dengan para pengacara yang dipinjamkan dari perusahaan teknologi Su dan staf di kampus, mulai memahami kontrak secara detail. Untuk memastikan tidak ada masalah dengan kontrak, mereka perlu membaca kontrak dengan saksama, dan mereka tidak bisa hanya membacanya sekali. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin apakah akan ada masalah dengan kontrak tersebut. Oleh karena itu, setelah mendengar percakapan Su Xiao dan mereka yang menyenangkan, Huda tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Xiao dengan lebih sedih. Namun Su Xiao masih tenggelam dalam lautan pengetahuan. Dia sesekali mengabaikan tatapan Huda. Akhirnya, Huda memeriksanya lagi, dan juga tidak menemukan masalah besar, lalu Su Xiao berkata, Bos, sudah selesai. Tidak ada yang salah dengan kontraknya. Huda tersenyum lelah kepada Su Xiao. Bahkan Huda sudah lama terbiasa dengan hal-hal yang membosankan dan melelahkan ini. Tetapi dia membaca begitu banyak dokumen sekaligus, dan dia tidak menyukainya. Dia bahkan membencinya. Tiger Big masih merasa sedikit pusing, bahkan belakangan ini, kebanyakan dari mereka tidak mau membaca dokumen serupa. Terlalu sulit, terlalu buruk. Tiger Big bergumam dalam hati dengan lemah. Tapi Su Xiao tidak memperhatikan perasaan Huda yang kecil itu. Setelah kedua belah pihak memastikan tidak ada masalah, Su Xiao dan Ebulu menandatangani nama mereka. Di bawah saksi, kerjasama transfer mereka dianggap selesai. Jadi, cukup transfer paten ke Su Xiao di rumah lelang, maka kerjasama tersebut dianggap selesai. Dan Su Xiao juga membayar setengah dari jumlah tersebut kepada Ebulu sesuai peraturan. Setelah transfer selesai, mereka akan mentransfer sebagian jumlah lainnya ke Ebulu. Ebulu juga memberikan semua informasi dan data kepada Su Xiaohe sebelum batu suci itu, bahkan beberapa produk jadi yang telah dipelajari sejauh ini. Setelah mengambil batu permata Morakot, sistem Su Xiao kembali teringat, yaitu, tugas batu permata Morakot telah selesai hingga 2/5, dan sistem Su Xiao memiliki lebih dari 100 juta poin pengetahuan. Setelah mentransfer ini, Su Xiao memimpin untuk pulang, dan tidak menunggu Tiger Big, mereka akan melakukan semuanya sendiri. Lagi pula, Su Xiao telah pergi selama hampir setengah bulan, dan masih banyak hal di kampus yang perlu ditangani Su Xiao sendiri. Meskipun Su Xiao bukan satu-satunya manajer kampus, peran Su Xiao tidak dapat digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, pekerjaan Su Xiao relatif terhadap orang lain, juga tampak sangat berat. Bos, apakah Anda akan pergi begitu saja? Lelangnya besok. Tiger Big melihat Su Xiaohe telah mengemasi barang bawaan,
mau tak mau mengeluh kepada Su Xiaohe. Aku tidak ada urusan di sini. Semua hal yang perlu kuselesaikan sudah selesai. Apa yang bisa kulakukan di sini? Sebaliknya, urusan di kampus tidak bisa ditunda lagi. Su tersenyum sambil memeriksa barang bawaannya, kepalanya juga tidak menoleh untuk berkata kepada Huda. Ini juga urusan di kampus. Pekerjaanmu sudah menumpuk. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Huda tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut berkomentar. Akibatnya, Huda tidak keberatan Su Xiao pergi lebih awal. Dan keputusan Su Xiao, secara umum, tidak ada yang bisa membantahnya. Karena itu, Huda datang ke sini hari ini hanya untuk berbicara dengan Su Xiao, dan dia tidak ingin mengalihkan perhatian Su Xiao. Bos, apakah Anda mengenal seorang peneliti bernama Fu Chengyu dari Institut Energi Nuklir Mordor? Akhir-akhir ini, ketika kami bernegosiasi dengan mereka, kami selalu bertemu dengannya. Dan dia menyebut nama Anda, Huda, beberapa saat kemudian, sambil berkata kepada Su Xiao dengan nada ragu. Fu Chengyu. Saya rasa Su Xiao pernah mendengar nama Tiger Big, dan mau tak mau ia berhenti bekerja sejenak. Setelah menjelaskan dengan tatapan ragu, Tiger Big berkata, pada hari kedua saya datang ke Dabuli, seorang profesor dari Institut Energi Nuklir Mordu, yang mengaku bernama Fu Chengyu, datang mengunjungi saya. Saya berbicara dengannya, tetapi semua pembicaraannya tidak masuk akal, dan dia tidak terlalu akrab. Ada apa? Ada apa dengannya? Su Xiao menatap Huda dan bertanya dengan penasaran. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Xiao, Huda menghela napas lega dan berkata kepada Su Xiao, saya rasa maksud mereka adalah mereka ingin membeli batu dewa dari Profesor Ebulu, tetapi tidak ada jalan lain, jadi mereka menemukan kita di sini. Tetapi sekarang kuota pada dasarnya sudah ditentukan. Petik 2. Lagi pula, pertunjukan dan eksperimen sensi sebelumnya sudah berlalu, dan tidak baik bagi Profesor Ebulu untuk bereksperimen lagi. Karena itu, saya dengan sopan menolak usulan mereka. Apakah mereka membicarakannya ketika mereka datang menemui Anda sebelumnya? Tiger menjelaskan tujuan mereka secara detail, lalu menatap Su dan bertanya sambil tersenyum. Tidak, itu hanya omong kosong. Dan saat itu, kami hanya mengobrol sebentar di lobi lantai bawah, dan kami tidak terlalu akrab. Sejauh ini, saya belum mengetahui tujuan kedatangan mereka. Su berkata hari itu dengan sedikit ragu. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Huda segera mengerti mengapa dia tidak ingin menjelaskan niatnya kepada Su Xiao. Pasti mereka datang menemui Su Xiao untuk masalah ini hari itu, tetapi Su Xiao menjamu mereka di tempat umum seperti lobi lantai bawah. Bagaimana dia bisa dengan mudah menjelaskan niatnya? Jadi, pasti ada kesalahpahaman di antara mereka. Akibatnya, Tiger juga harus menghela napas melihat karakter Su Xiao. Namun, karena keadaan sudah sampai pada tahap ini, Huda kian harus melanjutkan rencana. Oleh karena itu, Tiger juga tidak menyebutkan hal-hal tersebut. Ia mulai membicarakan hal lain. Bos Su Xiao, ketika saya melihat laboratorium Profesor Ebulu kali ini, saya merasa tata letak dan manajemen laboratorium kita tampaknya terlalu ketinggalan zaman. Apakah menurut Anda kita harus belajar dari pengalaman mereka? Lagi pula, laboratorium Profesor Ebulu tampaknya lebih masuk akal dan terstandarisasi. Tiger tersenyum lebar kepada Su Xiao, seolah bertanya dengan bijak. Sebagai manajer laboratorium atau bahkan perguruan tinggi, Universitas Tiger akan mengamati tata letak dan manajemen satu sama lain ketika mengunjungi beberapa laboratorium. Oleh karena itu, setelah melihat manajemen terstandarisasi dan internasional dari Profesor Ebulu, dan setelah sedikit bertanya, Huda kian merasa sedikit bersemangat. Su Xiao juga berteman baik dengan Ebulu. Ebulu sangat senang menunjukkan metode pengaturan dan manajemen laboratorium kepada Universitas Tiger. Ia bahkan mengundang Huda kian ke laboratoriumnya di Amerika Serikat. Hal ini membuat Tiger kian merasakan secara mendalam seperti apa standar internasional itu. Oleh karena itu, Huda juga ingin menerapkan standar ini di laboratorium mereka dan bahkan di kampus. Lagi pula, ini lebih ideal bagi mereka. Setelah mendengarkan penjelasan Huda, Su Xiao sedikit mengerutkan kening, tetapi dia tidak langsung menolak pendapat Huda. Huda ingin membuat laboratorium lebih baik, itu semua orang tahu. Hanya saja terkadang kelompok kerja Tiger Assembly tampaknya bertindak terburu-buru. Kau bisa berdiskusi dengan Luo Chao apakah ini memungkinkan? Jika bisa, aku tidak akan keberatan. Namun, sebagian besar staf di laboratorium kita berasal dari Tiongkok. Meskipun sebagian besar dari mereka pernah ke luar negeri, masih ada perbedaan besar antara kedua negara dan wilayah tersebut. Oleh karena itu, masalah ini bisa dilakukan perlahan dan tidak terlalu terburu-buru. Lagi pula, aku terlalu cemas untuk makan tahu panas. Su Xiao sepertinya menyampaikan beberapa kata berat kepada Huda dengan suara panjang. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Huda tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Bos, jangan khawatir. Aku punya rasa tanggung jawab. Aku tidak akan terburu-buru.
Pengingat Su Xiao juga membuat Huda langsung tersadar. Huda tidak sabar untuk mengubah manajemen laboratorium. Namun, Huda masih berpikir bahwa beberapa skema manajemen yang baik dapat digunakan sebagai referensi. Melihat bahwa Huda mendengarkan peringatannya, Su Xiao mengangguk setuju. Kemudian Su Xiao naik pesawat khusus dan kembali ke Tiongkok, berniat untuk mengintegrasikan permata Morakot yang baru saja didapatnya. Lagi pula, Su Xiao cukup khawatir tentang hal ini. Bab 719. Setelah kembali ke kampus, Su Xiao menggabungkan permata Morakot di tangannya. Tidak ada perbedaan lain kecuali pemandangan yang sama seperti sebelumnya. Hal ini membuat Su Xiao merasa sedikit kecewa, tetapi Su Xiao tidak banyak bicara. Lagi pula, Su Xiao masih belum memahami peran sistem, dan tentu saja dia tidak perlu melakukan apapun lagi. Saat berjalan di kampus, Su Xiao tenang, dan berencana untuk keluar dan bersenang-senang. Ngomong-ngomong, dia telah memicu tugas dari sistem. Itu akan bagus. Tetapi ketika Su Xiao berjalan di dekat perpustakaan, dia melihat sosok yang familiar, Huang Yu, berjongkok di belakang perpustakaan dengan wajah sedih. Hal ini membuat Su Xiao merasa sedikit bingung. Tepat ketika Su Xiao bersiap untuk melakukan sesuatu, sistem di hatinya tiba-tiba berbunyi, lepaskan tugas cabang, jadilah guru yang baik, selesaikan masalah Huang Yu, hadiah tugas, 10 juta poin pengetahuan. Melihat tugas ini, Su Xiao tentu saja berencana untuk pergi dan melihatnya. Su Xiao punya alasan untuk merindukan pengetahuan seperti itu. Huang Yu, ada apa? Kemudian Su Xiao memanggil Huang Yu. Ketika Huang Yu menghampiri Su Xiao, wajahnya tampak sedih dan marah, hatinya dipenuhi kebingungan dan keraguan. Mengapa mereka memperlakukannya seperti ini? Huang Yu tidak mengerti mengapa sikap mereka menjadi begitu keterlaluan. Setelah lulus rencana, Huang Yu bertekad untuk pergi ke bagian keamanan. Ketika Huang Yu belajar di Departemen Keamanan, ia mendapati bahwa para petugas keamanan dan pelatih di Departemen Keamanan sangat ramah kepadanya. Sikap beberapa orang bahkan bisa dianggap sebagai sanjungan. Meskipun Huang Yu juga tahu bahwa mereka begitu baik kepadanya karena menghormati Su Xiao. Tetapi Huang Yu tidak peduli, karena Su Xiao benar-benar gurunya. Selain itu, Huang Yu hanya ingin menjadi pelatih yang hebat. Dengan dukungan dari Su Xiao, ia dapat menghemat waktu dan tenaga. Huang Yu dapat menikmati kebersamaan dengan teman-temannya dengan tenang. Ketika Huang Yu menjadi seorang magang, baik di bagian keamanan maupun di perpustakaan, ia seperti bebek yang berenang di air. Pendapat Huang Yu, meskipun tidak terlalu dapat diandalkan, bersedia membantu Huang Yu menyelesaikan masalah tersebut. Huang Yu sangat percaya diri ketika ia pergi untuk membujuk mereka. Namun kenyataan memberikan pukulan berat bagi Huang Yu, karena para pelatih divisi keamanan menghindarinya atau menolak usulannya. Bahkan beberapa mengatakan bahwa hal itu di luar kemampuan mereka. Jelas bahwa mereka bahkan belum melihat rencana tersebut, sehingga mereka membuat penilaian sendiri. Huang Yu juga adalah orang yang tidak mau mengakui kekalahan. Beberapa hari terakhir, ia sering pergi ke bagian keamanan untuk berkomunikasi dengan para pelatih, berharap seseorang dapat menyetujui rencananya. Namun, tidak ada seorang pun yang mau menerima rencana Huang Yu. Meskipun Huang Yu bersikeras menunjukkan rencananya kepada orang-orang, mereka tidak mau membantu Huang Yu melaksanakannya. Beberapa hari terakhir, Huang Yu telah banyak menderita di Departemen Keamanan, yang membuatnya menyadari kembali fakta tentang hubungan manusia yang hangat dan dingin. Sebelum Qin Xuan mengumumkan bahwa dia akan pensiun, Su Xiao masih muncul di kampus. Saat itu, Huang Yu secara tidak sengaja membicarakannya dengan para pelatih. Tetapi saat itu, mereka semua setuju bahwa Huang Yu pasti akan menyetujui upayanya di Departemen Keamanan. Namun dalam sekejap mata, dalam waktu kurang dari beberapa bulan, mereka semua mengubah pikiran mereka dengan satu suara. Huang Yu semakin bingung dan heran. Meskipun Huang Yu mampu beradaptasi dengan baik di Departemen Keamanan, sebagian besar alasannya berasal dari Su Xiao, tetapi kemampuan dan usaha Huang Yu sendiri juga merupakan alasan mengapa Huang Yu dapat bertahan di sini dengan lancar. Jika tidak, Su Xiao tidak akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung ide Huang Yu. Perlakuan tidak adil yang diterima Huang Yu sekarang hanyalah semacam sikap rendah hati. Setelah seminggu bekerja keras, Huang Yu akhirnya mendapat jawaban dari seorang pelatih yang baik hati. Karena Qin Xuan akan segera pensiun, Su Xiao tidak langsung ikut campur dalam pengelolaan Departemen Keamanan, dan Su Xiao juga fokus pada kampus dan perpustakaan. Metode Huang Yu benar-benar sulit untuk diterapkan. Mereka tidak ingin menghabiskan begitu banyak waktu, energi, dan uang untuk proyek yang tidak mereka ketahui apakah itu layak. Jika di masa lalu, mereka rela mengorbankan Su Xiao dan Qin Xuan dan membiarkan Huang Yu menjalankan rencana absurd ini. Tetapi sekarang kenyataannya adalah Huang Yu tidak lagi layak untuk usaha mereka, dan mereka hanya bisa dengan enggan menolak rencana Huang Yu. Ketika Huang Yu mendapat jawaban, itu seperti petir di siang bolong. Bagaimanapun,
rencana ini adalah sesuatu yang telah Huang Yu perjuangkan dengan begitu banyak waktu dan energi, tetapi sekarang karena tidak sepadan, mereka menyerah serentak. Huang Yu tidak dapat menerima kenyataan ini, jadi dia datang ke perpustakaan. Saat ini, perpustakaan masih penuh dengan orang. Wajah semua orang penuh dengan kegembiraan, yang membuat Huang Yu merasa semakin kesepian dan kehilangan arah. Karena Huang Yu tiba-tiba menyadari satu hal saat ini, yaitu Su Xiao, begitu mereka pergi, hanya akan ada satu orang yang tersisa di bagian keamanan atau geng hijau. Huang Yu tiba-tiba merasa panik. Huang Yu tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan rekan-rekan dan guru yang menyapanya. Setelah mendengar sapaan Su Xiao, dia berlari ke arah Su Xiao dengan sedikit panik. Saat ini, Su Xiao masih menatap Huang Yu dengan tenang. Bahkan jika dia melihat tindakan Huang Yu yang penuh semangat, Su Xiao tetap terlihat tenang dan damai. Su Xiao menatap Huang Yu yang tampak sedikit bingung. Dia mungkin mengerti mengapa Huang Yu seperti itu. Pasti ada hambatan di bagian keamanan. Lagi pula, di saat-saat istimewa ini, bagaimana mungkin orang-orang itu tidak menemukan tempat untuk beristirahat? Maaf mengganggu Anda, Guru. Huang Yu juga melihat Su Xiao, dan mendapati bahwa dia bahkan tidak memanggil, jadi dia langsung berlari menghampirinya. Huang Yu segera berkata dengan malu. Su Xiao melihat ekspresi gembira di wajah Huang Yu, dan dia tersenyum lembut kepada Huang Yu. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia berkata dengan sangat tenang kepada Huang Yu. Tidak apa-apa, silakan duduk. Kemudian seorang asisten yang tampak gelisah di belakang Huang Yu berkata, ambilkan segelas air. Setelah perintah Su Xiao, asisten itu terus menundukkan kepala dan memainkan barang-barang di tangannya. Huang Yu tidak peduli dengan kelalaian Su Xiao, tetapi duduk di kursi, sedikit linglung. Sampai asisten itu masuk dan membawakan secangkir air rebusan hangat, Huang Yu tiba-tiba tersadar. Terima kasih. Huang Yu mengangguk sebagai tanda terima kasih kepada asistennya, lalu memegang cangkir dengan suhu yang pas, menatap senyum Su yang sibuk, dan kemudian berkata dengan ragu-ragu. Guru, apakah Anda sedang senggang sekarang? Saya ingin bertanya. Huang Yu merasa malu mengganggu Su Xiao ketika melihat Su Xiao begitu sibuk. Namun, Huang Yu dipenuhi keraguan dan kebingungan, dan sangat membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Akhirnya, ia hanya bisa menemui Su Xiao. Setelah mendengar kata-kata Huang Yu, Su Xiao pun mendongak seperti orang yang meminta sedekah, lalu berkata dengan tenang, katakan padaku, apa masalahmu sekarang? Huang Yu tidak memperhatikan sikap acuh tak acuh Su Xiao, tetapi setelah mendengar penegasan Su Xiao, ia bertanya, Guru, mengapa mereka tidak setuju dengan rencana saya? Hal yang paling tidak dapat dipahami Huang Yu saat ini adalah penelitian tentang rencananya sendiri terhambat dan semua orang menolak pelaksanaannya. Rencananya begitu detail dan dapat diandalkan. Huang Yu percaya bahwa selama mereka mengikuti rencana ini dengan ketat, mereka akan mendapatkan hasil yang baik pada akhirnya. Inilah yang sampai sekarang tidak dapat dipahami Huang Yu. Huang Yu berpikir bahwa ia dapat menanggung penolakan dan ketidakpedulian para pelatih itu, tetapi Huang Yu. Mereka tidak bisa menerimanya. Mereka mengabaikan kerja keras mereka tanpa alasan dan bekerja keras selama beberapa bulan. Akibatnya, setelah mereka mempertimbangkannya, mereka sampai pada sebuah kesimpulan. Ketika Su Xiao mendengar tentang masalah Huang Yu, dia sedikit terhibur. Setidaknya Huang Yu lebih peduli pada penelitian skema tersebut, daripada sikap tidak adil yang dia terima. Ini juga membuat Su Xiao sedikit optimis tentang Huang Yu. Lagi pula, Su Xiao tidak selalu bisa melindungi Huang Yu. Cepat atau lambat, Huang Yu akan tetap diperlakukan seperti ini. Ketika Huang Yu masih memiliki cukup kekuatan dan status, orang-orang itu akan bergegas menunjukkan kebaikan mereka kepada Huang Yu, dan akan dengan antusias memuji kemampuan Huang Yu. Begitu Huang Yu kehilangan perlindungannya, orang-orang yang sebelumnya bersahabat dengannya akan terlalu sibuk untuk membunuhnya. Selama Huang Yu hidup di sini satu hari saja, dia bisa menanggung perlakuan seperti itu. Inilah mengapa Su Xiao ingin Huang Yu membujuk mereka. Su Xiao ingin Huang Yu menghadapi kenyataan ini lebih awal. Kenyataan yang menjijikkan. Sikap Su Xiao masih tampak sedikit acuh tak acuh. Apakah kau tidak tahu? Bukankah mereka memberitahumu alasannya? Pertanyaan Su Xiao juga mengingatkan Huang Yu pada jawaban yang selama ini dia cari, yaitu, dia seharusnya tidak mendapatkan rencana ini saat ini. Dan orang-orang itu juga memberi Huang Yu jawaban, tetapi setelah Huang Yu mendapatkan jawaban itu. Bab 720. Namun, tampaknya lebih sulit. Karena Huang Yu tidak tahu apakah jawabannya sesuai dengan yang diinginkannya. Huang Yu hanya bisa mengangguk kesakitan dan berkata kepada Su Xiao, ya, mereka memberi saya jawabannya. Lalu, apa yang masih kau coba lakukan? Tanya Su Xiao lagi. Namun, ini bukan jawaban yang kuinginkan. Ini sama sekali tidak adil. Jelas bahwa rencana ini sangat layak. Bukankah Anda mengakuinya, Guru? Lalu mengapa mereka masih menjelek-jelekkan mereka tanpa alasan?
Pertanyaan Su Xiao membuat Huang Yu hancur. Huang Yu mengambil sehelai jerami dan bertanya kepada Su Xiao dengan serius. Wajahnya penuh dengan kehilangan dan kesedihan. Seolah-olah Huang Yu bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya selama Su Xiao tertawa. Tetapi Su Xiao tidak memberikan jawaban positif kepada Huang Yu, tetapi bertanya lagi, apakah itu benar-benar alasannya? Apakah itu benar-benar masalah dari rencana tersebut? Su Xiao juga tanpa ampun menghancurkan fantasi Huang Yu, sehingga Huang Yu benar-benar dapat menyadari situasi sebenarnya dari masalah ini. Ketika Huang Yu mendengar pertanyaan Su Xiao, ia seperti bebek yang dicekik lehernya. Matanya kosong dan lehernya sedikit kaku, tetapi ia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Huang Yu sedikit membuka bibirnya untuk membantah kata-kata Su Xiao, tetapi Huang Yu harus mengakui bahwa kata-kata Su Xiao adalah situasi yang paling nyata, yaitu, alasan paling mendasar dari masalah ini bukanlah rencananya sama sekali, tetapi karena situasi saat ini. Jika Qin Xuan tidak akan mengundurkan diri dan sikap presiden baru tidak jelas, rencananya tidak akan sampai pada situasi seperti ini. Bahkan jika sebagian besar orang tidak setuju dengan rencana Huang Yu, selama Huang Yu bersikeras, ia dapat terus melaksanakannya di Departemen Keamanan, tetapi mungkin tidak ada dukungan. Bukan berarti kita semua memboikot rencana ini. Biarkan Huang Yu bahkan tidak dapat memulai implementasi yang paling mendasar, lebih banyak hal yang dapat dipelajari. Huang Yu segera menatap Su Xiao dengan sedikit kehilangan, dan ingin melihat sikap dan pandangan Su Xiao terhadap rencananya. Guru, bukankah Anda juga bertanggung jawab atas Departemen Keamanan? Tidak bisakah Anda melaksanakan rencana ini? Huang Yu pun langsung teringat posisi Su Xiao di bagian keamanan, dan Huang Yu segera bertanya kepada Su Xiao. Tidak mungkin. Sebelum Huang Yu sempat membayangkan apakah Su Xiao akan setuju atau tidak, Su Xiao menjawab Huang Yu dengan tegas. Mengapa, Guru, Anda tidak setuju dengan rencana ini? Penolakan Su Xiao sulit diterima oleh Huang Yu. Huang Yu bertanya kepada Su Xiao dengan tidak sopan. Su Xiao menatap Huang Yu dengan tatapan tegas, lalu menjelaskan dengan nada lembut. Jika kamu ingin kuliah di kampusku, tidak masalah sama sekali, dan aku bersedia memberikanmu kondisi terbaik, tetapi aku tidak bisa membantumu jika kamu ingin kuliah di Departemen Keamanan. Ini juga perlakuan istimewa yang kuberikan kepada Departemen Keamanan ketika aku memulai kampus ini. Su Xiao kemudian menjelaskan alasannya secara rinci kepada Huang Yu. Awalnya, kampus yang dipimpin Su Xiao didirikan oleh geng pemuda, pendahulu Departemen Keamanan. Namun, tidak semua dari mereka cocok untuk kuliah di sana. Su Xiao juga memberi mereka hak dan perlakuan istimewa tertentu untuk manajemen dan pengembangan diri. Ketika dia mendengar bahwa Huang Yu memilih untuk kuliah di Departemen Keamanan, dia hanya bisa membiarkan Huang Yu, atas namanya sendiri, diakui di bagian keamanan. Lagi pula, jika Su Xiao menertawakannya, akan lebih sulit untuk melaksanakan rencana ini. Setelah mendengar penjelasan Su Xiao, Huang Yu segera bergumam sesuatu yang tidak dia mengerti. Bagaimana mungkin? Namun Su Xiao tampak acuh tak acuh saat berkata, beberapa akan kalah, ini juga pilihan saya. Su Xiao memikirkan masalah ini ketika dia memilih untuk mendirikan perguruan tinggi tersebut. Namun, selama Qin Xuan tinggal di Departemen Keamanan selama 1 hari, Departemen Keamanan akan menjadi wilayah Su Xiao, dan rencana Su Xiao tidak akan mengalami kesulitan di Departemen Keamanan. Su Xiao tidak menyangka akan ada situasi terhambat seperti itu. Penjelasan Su Xiao juga membuat Huang Yu mengerti mengapa rencananya begitu sulit diterima. Huang Yu berpikir bahwa jika Su Xiao tidak menjalankan perguruan tinggi ini, bagaimana mungkin masalah seperti ini terjadi sekarang. Tetapi Huang Yu juga tahu bahwa pilihan Su Xiao adalah yang terbaik, dan Huang Yu hanya bisa mengakui hasil yang mengecewakan ini dengan senyum pahit. Guru, bagaimana dengan rencana saya? Apakah Anda menyerah begitu saja? Setelah menerima hasilnya, Huang Yu berkata kepada Su Xiao dengan enggan. Huang Yu bekerja keras untuk membuat rencana ini. Tentu saja, Huang Yu enggan menyerah. Namun, Huang Yu juga tahu bahwa kemampuannya sendiri tentu tidak cukup untuk menyelesaikannya sendiri. Huang Yu membutuhkan bantuan, tetapi Departemen Keamanan kini telah sepenuhnya menolak Huang Yu, jadi Huang Yu harus mencari tempat baru untuk menyelesaikan masalah ini. Huang Yu pun langsung teringat perpustakaan tempat Su Xiao berada. Huang Yu masih sangat memahami kemampuan Su Xiao, tetapi Su Xiao terutama belajar kedokteran, sedangkan Huang Yu lebih fokus pada pendidikan dan olahraga. Huang Yu sedikit gelisah. Ia tidak tahu apakah Su Xiao akan setuju untuk melakukan penelitian ini di kampus. Su Xiao melihat Huang Yu sedikit ragu, dan segera memahami maksud Huang Yu. Huang Yu tidak bisa bergaul di bagian keamanan sekarang. Kurasa dia ingin datang ke sini. Su Xiao juga tersenyum pasrah. Ia berkata kepada Huang Yu, kau bisa datang kepadaku jika kau mau. Meskipun kampus tidak banyak melakukan penelitian tentang ini, mendapatkan satu hasil penelitianmu saja sudah cukup. Su Xiao tidak menolak usulan Huang Yu. Bagaimanapun, Su Xiao optimis dengan rencana ini.
Selama mereka mencapai prestasi, apakah ada alasan untuk menolaknya? Sekarang mereka bisa menolak ini hanya karena mereka tidak optimis dengan rencana ini. Su Xiao tidak keberatan mengambil alih kendali rencana ini. Awalnya, Su Xiao bermaksud untuk menghormati Departemen Keamanan, tetapi jelas, mereka tidak menginginkannya. Tentu saja, Su Xiao tidak akan memohon tanpa alasan. Terima kasih, Guru. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Huang Yu segera berkata kepada Su Xiao bahwa penegasan Su Xiao adalah penegasan terbaik untuk Huang Yu. Huang Yu juga tersenyum kepada Su Xiao, senyum yang sangat bahagia. Setelah melihat Huang Yu rileks, Su Xiao merasa tak berdaya terhadap Huang Yu. Awalnya, Su Xiao berencana untuk meningkatkan kemampuan Huang Yu, tetapi sekarang tampaknya mustahil untuk dicapai. Su Xiao hanya bisa menghela napas pelan dalam hatinya. Setelah Huang Yu dalam suasana hati yang gembira, tugas Su Xiao terbukti selesai, yang membuat Su Xiao merasa bahwa tugas itu mudah. Setelah Huang Yu mendapat jawaban positif dari Su Xiao, dia pergi dengan puas. Bagi Su Xiao, Huang Yu tentu saja juga sepenuhnya percaya bahwa Huang Yu dapat pergi dengan tenang. Setelah melihat Huang Yu pergi, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, Huda juga kebetulan masuk. Bersama Su Xiao yang tersenyum, ia bertanya dengan sedikit penasaran, apa yang terjadi? Bagaimana dengan Huang Yu? Huda juga berada di luar. Dia mendengar bahwa Huang Yu mengalami sesuatu yang tidak beres dan berlari menghampirinya. Huda juga kebetulan menemukan Su Xiao untuk melakukan sesuatu. Huda datang menghampiri. Su Xiao melihat Tiger Big dengan ekspresi penasaran dan khawatir, dan tanpa ragu berkata kepada Tiger Big tentang Huang Yu. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Huda langsung merasa tak berdaya, tetapi Huda juga tahu arti dari 4 kata perasaan manusia. Huda hanya bisa menghela napas sedikit tentang pengalaman Huang Yu. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Tiger Big juga tak bisa menahan diri untuk bertanya dengan sedikit khawatir. Dia baik-baik saja. Kita sudah mengurus semuanya. Rencana beliau perlu dipelajari oleh pihak perpustakaan. Selama kita mendapatkan beberapa hasil, mereka akan kembali untuk memintanya. Petik 2. Su tersenyum juga menegaskan. Nilai dari rencana Huang Yu, selama pelatih yang sedikit lebih berpengalaman dapat melihatnya. Hanya saja mereka tidak ingin mengambil risiko, jadi mereka menolak dengan suara bulat. Awalnya, mereka bisa memberikan bantuan seperti itu kepada Su Xiao, tetapi sekarang, mereka tidak mau mengambil risiko seperti itu. Tiger Big juga mengetahui kebenaran ini, Tiger Big juga tidak berusaha menghibur Su tersenyum, bagaimanapun Su tersenyum cepat atau lambat akan membuat mereka menghormatinya, Tiger Big juga tidak peduli dengan kepergian mereka. Jadi, Tiger Big juga tidak ingin membiarkan Su Xiao diam dalam masalah ini, dan membuka topik lain. Bos Su Xiao, Institut Penelitian sudah siap. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Ini juga tujuan Huda datang menemui Su Xiao. Sebelumnya, Huda menerima telepon dari Geng Yun, yang mengatakan bahwa instrumen di Institut Penelitian pada umumnya sudah siap, sehingga mereka dapat pergi dan melihat apakah ada hal lain yang mereka butuhkan, dan jika ada, mereka dapat memodifikasinya. Tiger Big juga datang menemui Su Xiao, ingin mengajak Su Xiao untuk melihat-lihat. Apakah semua instrumen sudah ada di sini? Mendengar itu, Su Xiao langsung menjadi serius. Su Xiao pun bertanya dengan berat. Sebelum Su Xiao mendapat kabar, bukankah masih ada beberapa instrumen yang belum siap? Mengapa semuanya sudah siap sekarang? Su Xiao pun bertanya dengan ragu. Melihat Su Xiao tersenyum curiga, Tiger Big pun menjelaskan dengan serius. Bos Su Xiao, itu terjadi sebulan yang lalu. Semua instrumen sudah siap. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.